Halo, semangat zuhur teman-teman sekalian. Halo. 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 Ya, halo. Katolik Protestan, Bang? Halo. Protestan? Iya, halo. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kamera, Bang. Buat. Halo. Halo. Ini umat Paulus bikin buta huruf juga ini. Semangat zuhur. Halo. 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 Halo, Merisa. 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 Halo. Bisulan kah? Semangat zuhur. Tolong yang muslim untuk dihentikan ininya, teman-teman ya. Multinya dibatalkan maksudnya ya. Silakan teman-teman non-muslim minta permintaan. Kita bahas tema ini, silakan. Bahas tema ini, silakan. Kemana? Halo, semangat zuhur saudara. Halo. Halo. Tuh. Halo. Di laci jam tangannya ada box di sini di dalam. Lain tempat jam tangan. Halo. 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 Semangat zuhur Abang Kusbianto. Halo. Hai. Hai.
Halo. 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 Halo, Bung. Ada onde-onde kah? Halo. Di tempat jam tangan situ, Neng. Iya, enggak ada di tempat jam tangan situ ya. Semangat zuhur. Halo. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi tema kita ini tentang ulangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini Bang. live nih Bung Zuma. Kirain ini ulangan. Ya, gimana Bang? Ada yang ingin disampaikan? Ulangan 21, 23, 24 PS Anissa. Saya sama Bang Zuma. Ya, halo. Halo Bang Zuma. Bang. Halo juga. Saya pengennya Bang Zuma. Saya sering nonton Bang Zuma. Saya suka sama Bang Zuma. Ya, makasih. Neng. Halo saudara Rohan. Halo Bang Zuma. Selamat. Ulangan 21, 22, 23 PS Anissa 17. Ini maksudnya bagaimana nih Bang Zuma? Turun untuk Tunggu Bang. ya. Coba di kantongnya apa yang digantung? Ya, halo. Halo. Ya. Iya. Iya, ulangan 21, 22, 23. 21, 22, 23. Iya. Rohan. Bapak Muslim turun. Silakan Bang. Gimana kalau ada orang yang dikutuk Tuhan lalu digantung dengan jalan kutuk? Pakai bunda punya nggak boleh? Pinjam dulu. Iya. Dibuka kameranya Bang. Ada manusia yang digantung dengan jalan kutuk oleh Tuhan. Lalu setelah 10 hari kematiannya dia keluar dari kubur. Lalu banyak orang datang menyembah dia. Menurut saudara, para penyembah-penyembah ini selamat nggak?
Enggak selamat. Enggak bakalan. Alasannya enggak selamat? Ya, yang disembah itu bukan Tuhan. Nah, bukan Tuhan, tetapi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kan gitu ya, Bang ya? Ya, betul. Iya. Betul sekali. Ya. Nah, terus boleh nggak saya bertanya jauh daripada itu? Bedanya dengan Kristen hari ini itu apa? Oh iya, bedanya kayaknya sama tuh Bang. Sama ya? Sama. Ya, Abang sendiri dari mana? Katolik atau Protestan? saya Islam Bang. Muslim. Siap. Tai kucing. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Nah, Islam bang, maaf. Maaf Iya, Bang. gimana abang? Apalah orang-orang ini makanannya tiap hari ya? Makan apa saudara-saudara saya ini? Kok bebalnya lebih dari orang-orang kafir bebalnya gitu ya? Sok paten pula tuh. Kirain oten. Semua gimana ulang 21 kirain non muslim. Ternyata orang gila. Yang disuruh naik itu non muslim, Bung. Bukan Anda naik ke sini. Udah gitu udah percaya diri lagi buka kamera kirain non muslim. Penipu. Nah, inilah akibatnya kalau kita terlalu nuntut buka kamera kan, nggak ada diskusi. Gimana dong teman-teman? Diam-diam baik, diam-diam saja kita, nggak usah diskusi gitu. Seru padahal tadi. Tapi di bawah pada teriak on cam, on cam, on cam. Lokasi istrinya Lontigu. Kembali pada diriku. Apa ini? Mama janda kembang ditinggal sama tetangga kabur, ngapain muncul di sini? Apalah ini? Halo, semangat sore, semangat siang. Halo, halo, halo. Halo. Semangat siang.
Halo. Goblok. Halo Bang. Halo. Goblok. Siapa? Paulus. Ngapain ngatain Kamu. Paulus goblok Bang? Waduh, nggak boleh gitu dong. Lu. Paulus sudah menghadiahkan Tuhan samamu, sudah menghadiahkan agama, menghadiahkan buku-buku. Siapa? Kenapa kau ngatain goblok? Nggak Paulus boleh siapa? gitu. Jangan. Masa Paulus ku bilang goblok Bang, nggak bagus. Jangan kayak gitu lah. Ya, biarpun Situ sesuai Paulus. dengan perkataanmu. Tapi Situ kan dia Paulus. miliaran loh jadi pengikutnya. Situ Paulus. Aku bilangin goblok. Abang ini nggak boleh bicara begitu ke Paulus. Jangan. Jangan nggak so suci bagus. lu, Waduh, nggak boleh. Itu Nggak boleh namanya apanya? menghujat Lu itu. aja masih nutupi nggak muka boleh. lu. Nggak Songong boleh lu ngatain jadi orang bodoh tai. gitu. Jangan gue bilang goblok, nggak bagus. Paulus itu biar bagaimanapun karena dia kalian punya agama, bahkan karena suratnya kalian punya Tuhan. Jadi nggak boleh kau ngatain begitu. Kamu harus hargai orang yang menghadiahkan kamu Tuhan. Di saat orang-orang Yahudi sudah punya Tuhan, kau nggak punya Tuhan. Nah, dialah yang datang memberikan kau Tuhan. Jangan kau goblok-goblokin, nggak bagus. 13 bukunya, karangannya kau jadikan kitab suci, kau anggap suci. Nah itu harusnya kau terima kasih kok. Kok Paulus kebilangi goblok? Benar-benar lah kau ini kawan. Kawan bukannya berterima kasih sama Paulus malah ngatain goblok. Gak boleh gitu ya. Jangan diulang lagi ya. Jadi supaya kau itu bisa dosamu diampuni oleh Paulus, nanti coba gimana caranya kau cari orang yang orang dewasa, tapi yang orang dewasa yang sunat, bekas sunatnya itu kau rendam pakai air teh, coba kau minum. Mudah-mudahan dengan begitu kau punya mulut itu nggak kasar lagi ngatain Pak Paulus. Nggak boleh. Jangan ngatain dia goblok, nggak boleh. Saya aja nggak berani. Kamu kok terlalu berani ngomong kayak gitu. Jasa-jasanya berkat dia kau bisa dapat Tuhan. Iya kan? Tuhannya Yahudi untuk Yahudi kan? Nah, di perjanjian lamanya orang Yahudi kan namanya Elohim. Perjanjian baru kau pakai namanya Tuhannya umat Islam, ada Allah di situ. Nah, kau Tuhanmu Paulus kasih hadiah. Roma 14 nomor 9. Begitu kawan. Ngapain kau bilangin dia goblok? Gak boleh. Boleh ya? Jangan kau ulang lagi ya. Dah kau turun. Kau cuci kloset dulu. Ya, jangan lupa kau minum pembuangannya. Ya, jangan kau goblok-goblokin Paulus, nggak bagus. Kau itu belum tentu lebih bagus dari Paulus. Jadi jangan. Kebiasaan buruk itu. Silakan saudara-saudara non-muslim naik. Ini temanya bagus loh ini. Al-Quran versus Ulangan. Kenapa jadi ini meriang kalian naik-naik ke sini meriang? Jangan meriang lah. Halo, semangat siang, semangat zuhur. Halo, halo, halo. Halo. Jaringannya nyangkut. Semangat zuhur abangku. Halo. Halo. Ada ayam kah?
Halo. Moderator menekan tapi nggak bisa menurunkan moderator ini. Cuman bisa menekan. Halo. Halo. Oncom. Oncom, 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 oncom. Moderator diam kan di bawah. Entahlah. Semangat siang. Halo. Halo. Halo, semangat zuhur. Halo. Halo. Halo, semangat zuhur. Halo. Ini sudah 3 kali minta naik. Kita naikkan lagi. Semangat zuhur, Bang. Halo. 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 Wow, 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 wow. Semangat zuhur, saudara. Permin. Halo juga. Oh ya, maaf bang. Raden, Maaf bang ya, maaf. apa maaf? Maaf juga abangku. Iya, dan ini- Maaf juga. Iya, maaf juga, maaf. Anggap saja kita lelucon di sini. Halo Mas Raden. Halo. Halo Mas Raden, Mas Raden, Mas Raden, Raden Mas. Piye kabare? Apa sampean sudah makan kutu hari ini? Makan kutu, lagi makan kutu. Biar Mas Raden semakin cerdas. Halo saudara Andi. Halo. Mas Andi sudah makan kutu hari ini, tak mau mendengar. Apakah ente manusia yang menetas dari telur jin sampai Anda tidak dengar? Halo, semangat zuhur. Pikwa, pikwa, pikwa. Halo saudara orang baik. Ya, waalaikumsalam. Katolik Protestan abang. Halo. Halo abangku. Assalamualaikum, Tat. Iya, halo. Katolik Protestan abang. Saya ingin tanya, Tat, sebentar aja. Muslim Iya, saya ingin atau tanya. kafir? Muslim, Tat. Muslim, Tat. Saya ingin tanya sebentar aja. Apa itu Om? Iman. Orang-orang yang sudah disampaikan tolong multinya dibatalin. Tetap aja naik. Saya anggap orang-orang ini orang yang menetas dari telur biawak. Ya teman-teman, kalau ada yang naik ketik di bawah, telur biawak menetas deh. Semangat zuhur Om. Halo. 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 Halo.
Halo. Halo, semangat zuhur. Siapapun di sana. Halo. 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 Telur biawak menetas lalu naik komal. Tidak ada otaknya. Maaf bang, salah pencet bang, turunnya aja bang. Salah tekan lagi, kan tinggal batalin multi. Udah dibilang batalin saja. Oh ye. Soalnya dibawa tidak mau debat kalau tak buka kamera. Jadi yang ada cuman ribut dengan muslim. Halo, semangat siang. Halo. Halo. Mampus. Inilah kalau nggak mau mendengar. Semangat siang. Halo. Banyak nih permintaan, tapi rata-rata muslim. Udah dibilang periksa multinya, periksa multinya, please, kerjasamanya, boleh kan kerjasamanya. Kenapa kontol? Kenapa kau katain Paulus begitu? Gak boleh kau ngomong begitu sama Paulus, gak boleh. Yang sopan. Gak boleh, jahat kali mulut kau. Halo. 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 Halo juga. Ni hao. Aniho. Halo. Halo bosku. Ada ondek-ondek. Kepencet. Waalaikumsalam. Maaf. Gak bisa multinya dibatalin ya? Telur biawak menetas lagi. Semangat zuhur. Bang Zoma tuh Kristen, tolong semua Kristen tuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam semuanya. Maaf saya kepencet barusan, maaf. Semoga Bang Juma sehat selalu Bang Juma. Amin. Halo, lepaskan saja. Semangat siang. Halo semua, selamat siang. Halo. Buka maskernya dulu, Jumpa. Kenapa ribut sama masker, adek? Diskusi aja kita, yuk. Mana tahu kita jodoh. Yuk, buka maskernya cepat. Adek, adekku yang cantik, bukalah kameranya. Abangmu di Buka maskernya sini. dulu, baru buka kamera. Oh, janganlah buka masker, nanti kamu klimaks di situ. Tak boleh juga kau dibuka kamera. Buka maskermu, biar aku basah. Buka dulu kau maskernya, biar napa baca aslinya. Kamu jangan genit begitu. Buka kameramu cepat. Hei, penyembah makhluk kuburan, buka kameramu. Wih,
Kau mau diskusi Kau sama aja aku? nggak bisa buka masker, kok suruh buka kamera gimana? Iya, buka aja terus kau pakai mukamu itu kau balut pakai pembalutmu yang bekas. Buka. Nah, itu aku udah kirim. Kau aja pun maskernya sudah membalut mukamu. Kau aja. Semangat zuhur, saudara Iwan. Halo. Halo, halo, halo Bandung. Hajar terus Boneng, ngoten-ngoten Boneng. Hajar terus. Emosi nih Bongkar terus Emosi. Boneng ya. Orang Kristen tolol, anjing babi orang Kristen. Boneng. Hajar terus Boneng ya. Anjing babi orang Kristen, otak Hajar Boneng. ya, orang Kristen. Jangan begitu abangku, nggak boleh, nggak boleh. Jangan gitu. Biarin, kalau mereka yang begitu biarin aja. Ayo diskusi kita, Bung. Bongkar Ayo, ayo. mobilnya Boneng. Yang kasih kendor, Bung. marah nih Semangat, semangat. marah nih Enggak marah. Semangat, semangat. Semangat. marah nih Kamu setiap saya live, kau perhatikan aja cara saya menjelaskan, mengurai. Mudah-mudahan hatimu dilembutkan oleh Allah, kamu bisa mendapat hidayah. Ya. Halo, semangat yang siang, saudara Rano. Ya dong, semangat dong, saudara Rano. Rano Kartun. Iya. Jangan emosi napa, santai aja, santai, relax. Diskusi santai aja kita. Materi kita itu bagus kok. Materi yang terkait dengan perbandingan agama di mana Al-Qur'an mengatakan wa iyaduna illa syaitanam marid. Apa ini? Woi. Oi. Ada apa? Apa lo orang-orang ini? Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Tema kita menarik untuk kita kaji. Gitu. Silakan. Halo. 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 Semangat siang. Halo. Semangat siang. Halo, semangat siang. Halo. Iya, halo, selamat siang, Bang. Iya, Katolik Protestan. Ini nggak pakai handsfree nih. Ya, Iya. Katolik Protestan, Bang. Kalau saya Islam. Islam, Bang. Emana tastalur biawa. Selamat siang Bang Juma. Siang juga. Open cam lah ya. Coba gimana caranya. Oke. Katolik Protestan, Abang. Kalau di KTP Protestan Bang Juma. Oke, sip 86,3. Silakan buka kamera. Oke. Saya selalu ikuti terus Komal Bang Juma ini. Oh, siap. Karena saya dilahirkan dari rahim seorang muslim yang dibuahi ayah saya Kristen, jadi memang agak menarik juga Komal Bang Juma ini. Siap. Iya. Ada suara musik di sana, Bang. Bisa dikecilin sedikit. Iya, tunggu ya. Mungkin anak-anak Iya. gitu ya.
Siap, siap, siap. Teman-teman, ini kalau nggak salah gambarnya Deddy Corbuzier ya, kira-kira ya. Kok mirip? Ya, silakan buka mic-nya, Bang. Oke. Silakan buka mic. Oke, sip. Sudah. Jadi mengenai ulangan 21, 22, 23 ini memang setelah saya pelajari secara dangkal Bang, cuma memang apa yang di surat-surat Paulus itu dengan perjanjian lama terlebih dengan Al-Quran itu memang jauh berbeda sekali itu sejarahnya. Tapi karena situasi saya ini sekarang ini adalah Kristen Protestan yang adik-adik saya lima bersaudara Bang Juma, 4 Muslim dan saya sendiri yang milih Kristen. Oh iya. Iya, karena kakak saya sama 3 adik saya ini ikut siap. ajaran mama. Siap. Saya sendiri ikut ajaran bapak. Jadi saya pilih Kristen itu ya karena rasa nggak enak aja lah, masa nggak ada yang ikut bapak, begitulah. Bukan karena percaya begitu, makanya saya akhirnya karena 2 beda agama di dalam satu keluarga itu yang saya lihat itu bahwa rasa cinta itu lebih punya toleransi daripada agama. Agama nggak punya toleransi sama sekali. Itu menurut pandangan saya Bang Jima. Baik. Jadi akhirnya sudah agama ini ya suka-suka kita lah. Mau agama apa saja begitulah jadinya. Karena memang saya lebih suka toleransi itu. Akhirnya saya mencari Tuhan itu sendiri Bang Juma. Iya. Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan ajaran yang saya kenal di keluarga saya itu antara Islam dan Kristen? Akhirnya lucu juga aku mandang Tuhan ini Bang Juma. Iya. Bahwa untuk menggenapi ajarannya tetap Tuhan itu harus berangkulan dengan iblis itu sendiri. Karena tanpa ada iblis atau tanpa ada kejahatan, ajaran agama itu memang nggak berlaku. Itu menurut saya pribadi Bang Juma. Jadi yang saya minta sama Bang Juma ini, kenapa harus ada agama? Kenapa iblis itu harus tetap dipelihara, tidak dibinasakan? Tapi Tuhan berharap dengan dia berangkulan dengan iblis, berharap manusia baik. Kenapa Tuhan tetap mempertahankan iblis? Kenapa nggak dimusnahkan saja begitu Bang Juma? Supaya manusia itu baik. Tapi dibuat tetaplah dipelihara iblis itu supaya manusia punya free will. Mau pilih yang mana saja, mau jadi baik atau jadi jahat. Begitu Bang Juma. Iya. Siap. Jadi tolong Bang Juma kasih arahan sama saya bahwa tanpa doktrin Bang Juma ya. Karena saya banyak berbicara dengan ustadz pun gitu. Akhirnya ujung-ujungnya doktrin. Ya suka-suka Tuhan lah. Allah yang menciptakan, suka-suka dia lah. Nah, itu kan itu udah doktrin hasilnya Bang Juma kan, bukan lagi akal yang dipergunakan. Kalau sudah doktrin katanya kan nggak bisa lagi akal kita pergunakan Bang Juma. Kalau marahnya Bang Juma. Iya. Jadi kalau dalam pandangan saya sebagai seorang Muslim, Abang, jadi roh kita ini adalah bias dari pencipta, cahaya dari pencipta, roh yang kita punya. Akal kita ini juga adalah bias dari pencipta. Kemahatauan pencipta diteteskan kepada manusia berupa akal sehingga manusia bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Begitu juga pencipta langit dan bumi, bisa marah, bisa menyayangi dan seterusnya. Nah, lalu roh yang ada pada diri manusia ini yang sebagai cerminan kepada kita, itu Tuhan berikan kepada makhluk berupa manusia
untuk menemukan dirinya. Jadi roh yang ada pada diri manusia dan akal yang ada pada diri kita ini alat Tuhan untuk diberikan kepada manusia agar manusia bisa menemukan dirinya kembali. Sehingga manusia itu, kalau di dalam agama saya, ini bukan doktrin, tapi ini sesuai dengan akal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu karena adanya kehendak bebas yang tadi, maka manusia bisa berpotensi menjadi jahat, bisa berpotensi bertakwa. Diserahkan semuanya, kebenaran sudah ditorehkan, kejahatan pun ditorehkan. Tinggal kita pilih. Jadi Tuhan tidak mengintervensi. Kitalah yang kemudian menentukan jalan itu setelah Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Tidak sama seperti hewan. Hewan tidak diberi kehendak bebas untuk memilih. Sekali makan rumput-rumput aja terus. Tapi manusia diistimewakan. Namun di balik keistimewaan manusia inilah kemudian Tuhan menciptakan yang disebut kejahatan. Itu, kejahatan dicipta oleh Allah, kebaikan juga dicipta. Lalu diistimewakanlah sosok makhluk namanya manusia untuk memilih. Bila mana manusia ini lebih mengedepankan kemudian akalnya, maka manusia ini akan menjadi makhluk paripurna. Tapi ketika dia tidak menggunakan akalnya, maka manusia ini akan menjadi makhluk yang lebih hina daripada hewan. Akal yang dimaksud di sana adalah ketika berbicara mengenai konsep Tuhan. Berbicara tentang konsep Tuhan tidak mungkin bertabrakan dengan akal. Itu nggak mungkin. Contoh, ketika akal kita digelitik dengan dua pengajaran. Yang pertama, ajaran Tuhan itu bisa menjadi apa saja, berinkarnasi menjadi makhluk seenak Tuhan. Dengan yang pertama, Tuhan Maha Suci yang bisa melakukan apa saja tanpa menodai kesuciannya untuk menjadi makhluk. Mana yang masuk akal? Tuhan tercemar, Tuhan tidak suci, Tuhan terganggu dengan keadaan makhluk, atau Tuhan itu berdiri pada posisi hakikat yang entitas absolut tunggal, tak terganggu oleh kondisi makhluk seperti apapun adanya. Maka logika kita akan berkata, begitu sempurnanya alam semesta ini tentu berasal dari hakikat yang sempurna. Maka karena dia berasal dari hakikat yang sempurna, mustahil baginya ada kelemahan. Mustahil baginya ada kematian, mustahil baginya ada ketakutan, mustahil baginya ada unsur makhluk pada dirinya. Mustahil. Karena kapan ada sifat makhluk melekat pada dirinya, maka dia bukan lagi Tuhan. Dia adalah makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita hanya ada dua pilihan. Kalau kita orang yang beragama, yang berasal dari Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, pilihan kita hanya ada dua, Islam atau Kristen. Tidak mungkin dua-duanya benar dan tidak mungkin dua-duanya salah. Pasti Tuhan akan mengutus berimbang antara yang benar dengan yang salah. Harus berimbang ini. Harus berimbang. Maka mana yang salah, mana yang benar, akallah yang menentukan itu. Contoh, tadi yang pertama tentang konsep Tuhan. Masuk ke logika manusia Tuhan bisa mati? Nggak mungkin, mustahil itu terjadi. Masuk ke kitab suci, masuk ke logika manusia, kitab suci bisa direvisi, bisa dikoreksi oleh makhluk. Kalau ada kitab yang dianggap suci bisa dikoreksi, bisa direvisi oleh makhluk, berarti makhluknya lebih pintar dari Tuhannya. Karena yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga Tuhan ketika dia berbicara, perkataannya itu sudah relevansi dengan waktu, relevansi dengan keadaan, relevansi dengan struktur yang dibutuhkan manusia di zaman seperti apapun itu. Maka perkataannya tidak pernah tidak berlaku, perkataannya tidak pernah dikalahkan oleh perkataan atau pengetahuan manusia. Akan tetapi ketika ada sebuah kitab suci, zaman modern, zaman begitu canggih, zaman begitu mempertemukan manusia dengan ilmu pengetahuan yang begitu kemudian bonafit, akan tetapi kitab itu masih jauh lebih tinggi pengetahuan dalamnya daripada manusia, maka itulah perkataan Tuhan.
Itulah perkataan Tuhan. Itu kode alam. Makanya Tuhan titipkan akal, titipkan ruh kepada kita supaya kita berpikir. Kalau ini barang dikarang oleh manusia seorang diri tanpa ilmu pengetahuan, tanpa tersentuh kemudian alat-alat canggih, alat-alat modern, tidak kemudian dikelilingi oleh pakar-pakar, tidak melakukan penelitian, tidak melakukan pendekatan pustaka, tidak melakukan penelitian museum, lalu menulis sebuah buku, dan buku itu tidak pernah goyang oleh keadaan kehidupan manusia yang begitu sempurna, maka yakinlah itu bukan karangannya, tetapi itu adalah wahyu dari pencipta langit dan bumi. Itu aja. Tapi kalau ada buku yang dikatakan firman Tuhan tapi direvisi, dikoreksi oleh manusia, berarti Tuhannya mungkin pada saat mewahyukan dalam keadaan mabuk, sampai manusia harus capek-capek mengoreksi. Yang tadinya babi haram, bagaimana caranya supaya berubah. Yang tadinya kemudian babi hutan, berubah lagi. Besok-besok berubah jadi babi kota. Berarti Tuhan pada saat berfirman, hilang kemuliaannya sebagai Sang Yang Maha Mengetahui. Dia nggak tahu kalau 1000 tahun ke depan, 2000 tahun ke depan makhlukku akan begini, sehingga perkataannya pun usang, perkataannya pun ditinggal zaman. Maka manusia lahir tampil untuk ini harus dikoreksi, ini harus direvisi, ini tambal sulam. Bagi akal itu nggak bisa diterima. Nah, ketika kita sudah pada sampai poin tersebut, berarti kita harus memilih. Kalau saya salah di dalam memilih, maka saya akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik di kehidupan berikutnya. Contoh, besok hari Senin, Islamkah kita, Kristenkah kita, kita sama-sama akan digiring kepada hari Senin besok. Tidak bisa kita mengatakan, aku nggak mau, malas, aku mau di Minggu aja, nggak usah masuk ke hari Senin. Nggak bisa. Tidak ada kekuatan bagi kita, entah kita Islam, entah kita Kristen, tidak ada kekuatan kita untuk menahan datangnya hari Senin besok. Senin itu suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak, tetap saja kita masuk ke hari Senin besok. Maksudnya apa? Kristen ataupun Islam digiring detik demi detik menuju kepada kematian. Oleh karena itu, maka apa yang harus kita lakukan? Besok Anda melalui hari Senin, saya pun melalui hari Senin. Perbedaannya, saya melalui hari Senin dengan kualitas ibadah. Contoh, habis ini ada yang disebut salat asar. Saya bersihkan tangan saya, bersihkan kaki saya, bersihkan wajah saya, semua saya bersihkan. Habis itu saya tebar kain, lalu meninggalkan keduniawian. Lalu apa yang saya lakukan? Memuji Tuhanku. Allahu Akbar, duhai Engkau yang Maha Besar. Di saat pada manusia lain dengarkan musik, mabuk-mabukan, main cewek dan seterusnya, di saat itu di antara makhluk yang ada di atas muka bumi tampil manusia-manusia yang memuji Tuhannya. Allahu Akbar, duhai Engkau yang Maha Besar. Kami tidak membentuk wujud, kami tidak melihat ada media, di situ ada kemudian patung, di situ ada pohon, enggak. Kenapa? Karena yang kami sembah, yang kami seru adalah pencipta langit dan bumi. Karena pencipta itu maha melihat, pencipta itu maha mendengar, maha mengetahui, maka pencipta mengatakan, hambaku sedang memujiku. Baik, Bang Juma. Seperti itu kami dalam Islam, Bang. Silakan. Jadi ada satu pertanyaan sama Bang Juma. Iya. Begini, seandainya di dalam satu keluarga ada seorang anak perempuan, anak laki-laki, orang tua. Jadi misalnya, ini misalnya contohnya, abangnya menghamili adik yang perempuan atau kakaknya yang perempuan, atau mungkin anak si laki-laki menghamili ibunya, dan segala bentuk pelencengan di satu keluarga. Itu status anaknya seperti apa, Bang Juma? Menurut ajaran menurut ajaran Islam. Ya, anaknya tetap anaknya, Bang. Yang bersalah adalah orang tuanya. Anaknya enggak bersalah. Apa ada status anak itu anak haram atau anak apa?
Kalau di Islam itu anak yang dihasilkan dari hasil zina. Intinya anak itu statusnya anak haram atau anak apa Bang Juma? Anak zina, anak haram, betul. Anak yang berasal dari perbuatan yang haram. Tetapi anak ini anak suci. Status anak ini adalah suci. Suci dia. Yang haram Jadi orang pernah- tuanya. Pernah saya masuk satu komal di saat saya mau mencari inspirasi tentang bagaimana Tuhan menurut ajaran Islam, bagaimana Tuhan menurut ajaran Kristen. Pernah saya masuk komal ke satu komal Iya. kitab Islam. Waktu pertanyaan pertama seperti pertanyaan Bang Juma tadi, agama apa Bang? Saya jawab Kristen Protestan. Terus saya terangkan, saya lahir dari rahim seorang Muslim yang dibuahi ayah saya Kristen. Langsung menuduh saya, menjas saya dengan, wah, kalau begitu abang anak haram. Jadi apa memang status saya yang dilahirkan dari rahim seorang Muslim yang dibuahi Kristen itu memang status saya menurut ajaran Islam itu ada ayatnya pula, hari itu disebutkan, saya nggak ingat ayatnya apa, tapi setelah saya dengar, loh, kok agama kok nuduh saya anak haram, ya langsung saya keluar gitu, nggak mau perpanjang karena saya anggap ini bukan cari wawasan, ini cuma menjolimi orang gitu. Jadi kalau menurut ajaran Iya. Islam itu memang betul ada ayatnya bahwa saya ini anak haram Bang Juma. Nggak ada Bang. Setiap manusia cucu Adam itu lahir dalam keadaan suci. Itu jelas itu. Di dalam Al-Quran dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ketika bayi di dalam rahim ibunya, siapapun itu, apakah itu anak dari apapun ceritanya, ketika dia anak keturunan Adam, ditanya oleh pencipta, alastu birabbikum, apakah engkau ini mengakui aku ini adalah Tuhanmu? Si janin menjawab apa? Qalu bala syahidna. Aku mengakui, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Berarti orang ini fitrah, orang ini Muslim, bayi dalam rahim ini Muslim. Begitu keluar dia suci, dia fitrah. Yang salah orang tuanya, bukan anaknya. Bukan anak yang kemudian yang salah orang tua. Nah, itulah Bang Juma. Itu kaidah di Islam, Bu. Ya itulah itu. Saya agak segan sebutkan nama yang pembuat komal ini memang. Tapi memang aku pun sempat berpikir, kalau aku yang dilahirkan dari rahim Muslim yang dibuahi orang Kristen, bagaimana, apakah lebih haram statusku dari anak orang yang incest, atau bisa dibilang agak sedikit apa dia, bagaimana status haram, lebih haramkah aku dengan cucu kandung si Adam, Nabi Adam? Akhirnya begitulah pertanyaan yang muncul sama akhirnya. Nah, ini yang bawa komal ini bodoh luar biasa gitu, makanya aku keluar, nggak mau aku diskusi sama dia. Iya. Jadi abangku, makanya di Islam itu diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Kenapa kita di umat Islam itu dilarang kemudian melakukan persinahan? Kita wajib menjaga keluarga kita karena kita hindari itu. Kita menghindari adanya perbuatan-perbuatan yang tercelah seperti yang tadi. Yang tercelah kita si pelaku, anak kita itu suci bersih. Tetapi beban moral yang harus ditanggung oleh anak tersebut ketika sampai kemudian pemberitaan kalau dia anak yang dilahirkan dari hasil yang tidak baik, itu aja bebannya. Takutnya anak ini kemudian mengalami ya beban moral, beban mental yang kurang baik, sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak baik pula. Oleh karena itu di Islam diatur, Bung, bukan cuma diatur dari aspek jasad saja, tetapi diatur dari sisi makanan, karena manusia juga itu dipengaruhi oleh makanannya. Ketika banyak makanan-makanan yang diharamkan Tuhan masuk ke dalam tubuh, susah untuk mendapatkan cahaya. Kenapa? Karena hati kita ini dengan pencipta kita itu seibarat cermin, Bung. Semakin banyak kita bermaksiat, semakin banyak kita melanggar perintah Tuhan, cermin itu semakin berlumut, sehingga semakin sulit untuk kita melihat cahaya Allah di seberang.
Tapi ketika manusia itu membersihkan dirinya dari tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan Tuhan, maka semakin nyata cermin itu bersih, semakin nyata dia melihat alam kubur, dia melihat alam akhirat, dia melihat padang mahsyar, dia melihat kebesaran Tuhan, dia melihat kehidupan berikutnya, sehingga kehidupan duniawi itu tidak terlalu terpandang untuk mereka. Mereka lebih mengedepankan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, karena mereka sadar kita ini punya rumah di bumi dan punya rumah di akhirat. Yang mana rumah yang kita percantik? Sementara kita tahu kita akan tinggalkan. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, wajib hukumnya kita tinggalkan bumi dan kita hidup di kehidupan berikutnya. Kira-kira rumah yang kita percantik yang kita tinggali sekarang atau rumah yang akan kita tuju di kehidupan kekal berikutnya? Tentu yang kita percantik adalah rumah yang akan kita tuju, karena rumah yang di sini hanya sementara. Nah, maka orang-orang yang beriman itu menjaga makanannya, menjaga minumannya, menjaga seluruhnya dari hal-hal yang bisa membuat dia tidak terselamatkan di kehidupan berikutnya. Begitu, Bung. Jadi sekali lagi pertanyaan ini menarik. Ketika ada anak yang lahirnya dalam keadaan lahir dari hasil zina, maka anak ini fitrah. Itulah pembedanya, maaf, kami dengan Kristen. Kalau di Kristen lahir sudah bawa dosa dari Adam, kalau kami tidak. Anak Islam ketika lahir, hasil apapun itu namanya anak keturunan Adam, lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Suci dia. Tidak ada haram-haramnya, enggak ada zina-zinanya, enggak ada. Anak itu tidak berzina, anak itu tidak haram, anak itu tidak melakukan pencabulan, enggak. Yang melakukan adalah orang tuanya. Maka hukuman datangnya kepada orang tuanya, anaknya bersih seperti kertas yang tak ternoda. Begitu, abangku. Oke. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama, Bang. Terima kasih untuk diskusinya. Mungkin lain waktu kita Siap. diskusi lagi. Mungkin lambat Baik, Bang, laun baik. saya bisa mendapat arah yang jelas. Kalau di Islam mungkin mendapat jalur Siratul Mustaqim gitu. Amin, amin. Terima kasih Bang Juma. Selamat siang. Semoga Terima kasih. sukses. Siang abangku. Amin. Abang juga ya. Sehat Oke, terus, Bang. Abang. Baik, Amin, baik, Bang baik. Juma. Amin. Mana keluarnya nih? Siap. Kita keluarkan, Abang. Halo, semangat zuhur menjelang asar. Selamat siang Bang Suma. Siang juga, Bung Leonardo Turangan. Katolik Protestan, Abang? Katolik, Bang. Mohon izin buka kamera, boleh ya? Halo Ibu Rosita. Ibu Rosita. Monitor Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Rakatuak. Iya, salam kenal, Bang. Leonardo, salam kenal. Salam kenal, Bang. Silakan, Abang, silakan. Ini ada tema yang kita angkat hari ini. Saya Bang nggak terlalu menguasai agama ya, ajaran agama. Cuma ada kebingungan saja di dalam benak. Boleh bertanya satu pertanyaan aja. Silakan, Bang, silakan. Menurut semua orang beragama bahwa agama adalah sebuah logika, tetapi kenapa di dalam sudut pandang mereka lebih takut untuk menghadapi orang yang tidak beragama? Maka saya menyimpulkan orang yang ateis itu lebih logik berpikir daripada orang yang beragama. Jelaskan ke saya seperti apa logika orang ateis sehingga bisa membantah tentang logikanya sebuah agama itu. Iya, baik. Kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang beriman, orang ateis itu secara naluri kemanusiaan
mereka mengakui bahwa ada pencipta. Apapun itu, ingin mereka katakan Tuhan atau ingin katakan itu adalah sesembahan ilah atau apapun itu. Nah, konsep ini, Bung, itu konsep yang tidak keliru kalau dalam pandangan Islam. Konsep yang ada kepada orang-orang ateis tentang Tuhan itu sebenarnya tidak sepenuhnya keliru. Kenapa saya mengatakan itu? Karena ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, Tuhan itu adalah entitas tunggal absolut yang berdiri sendiri, sedangkan makhluk berada pada ufuk yang berbeda, di mana Tuhan tidak terkekang oleh ruang dan waktu dan relativitas gerakan, bentuk, dan seterusnya. Sedangkan manusia berada pada ufuk yang berbeda, yang terikat ruang dan waktu. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa ngapain sih saya harus beragama, ya itu artinya bahwa mereka hanya tidak ingin terikat oleh gerakan-gerakan ritual dalam keagamaan. Tapi pada prinsipnya mereka mengakui pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Dan tidak mungkin dua, tidak mungkin lebih dari satu, nggak mungkin. Karena kalau pencipta langit dan bumi itu lebih dari satu, maka akan terjadi persinggungan antara Tuhan satu dengan Tuhan yang satunya. Maka harus Tuhan ini berdiri absolut tunggal, entitas yang berdiri sendiri sebagai hakikat yang tunggal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat komponen atau struktur dari media ke media, dari masa ke masa dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun itu, maka kita melihat adanya keteraturan, Bang. Adanya keteraturan. Pada diri kita juga adanya keteraturan. Pada alam semesta adanya keteraturan. Siapa yang mengatur ini? Pasti adalah cerminan hakikat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu mutlak. Karena kalau tidak, maka tidak mungkin tercipta keteraturan yang begitu indah. Simple. Ini saya lagi berduduk di depan sebuah pohon. Bagaimana pohon ini diatur begitu sedemikian rupa, baik daun yang sudah mengering, yang akan jatuh, yang baru kuning, dan kemudian akan jatuh ke tanah. Lalu setelah jatuh ke tanah, dia akan menjadi makanan dari binatang-binatang yang lain, jadi pengurai, terjadi ekosistem yang begitu sempurna. Lalu di pohon tadi tumbuh lagi pucuk, begitu seterusnya. Berarti ada yang menyayangi alam ini begitu sempurna kasih sayangnya. Berarti pencipta itu kasih sayang. Ya, yang ketiga, pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin seperti tadi punya keturunan bersilsilah, itu mustahil. Pencipta langit dan bumi itu yang kudu wajib entitas tunggal itu berdiri sendiri, tak berawal dan tak berakhir, dan tidak serupa dengan apapun, tidak ada yang setara dengannya. Itu baru dikatakan pencipta. Kok bisa seperti itu? Sederhana. Panca indera yang kita gunakan, kita begitu melihat kesempurnaan alam ini, menandakan bahwa ada yang mengaturnya. Sama seperti ketika kita melihat pesawat, Bung. Terbang, yang kita lihat adalah benda kecil yang utuh yang bergerak. Tetapi tidak sesederhana itu. Di sana ada manusia yang disebut pilot yang mengatur semua unsur-unsur gerak yang ada di dalamnya, sehingga keteraturan itu terjadi mulai dari dia berangkat sampai dia kemudian landing. Itu sudah pasti itu. Itu sudah pasti. Dan yang mengatur pesawat ini sudah pasti orang yang mengetahui semua unsur yang ada di pesawat. Tidak bisa tidak. Karena kalau tidak, bahaya bagi kehidupan manusia, bahaya bagi kehidupan penumpang. Nah, bumi ini seibarat pesawat, itu adalah ikatan kehidupan antara habitat, antara makhluk, antara alam, antara komponen yang keteraturannya sangat-sangat indah. Detik demi detik matahari bersinar, udara kemudian bla bla. Kita nggak usah cerita itu, kita mengalami semuanya. Artinya bahwa ya, ada yang maha sempurna yang mengatur kehidupan kita, dan itu diterangkan di dalam kitab suci kami. Kamu nggak usah mencariku, kamu cukup melihat alam semesta ini, maka kau akan menemukan aku. Itu bahkan kamu hanya melihat dirimu
kau sudah tahu bahwa aku itu ada. Sebab aku lebih dekat kepadamu daripada kamu sendiri kepada dirimu. Nah, itulah Tuhan. Kata Tuhan dalam kitab suci saya, aku ini lebih dekat kepada dirimu daripada dirimu sendiri kepada dirimu. Jadi kamu tidak perlu mencari aku, karena aku dekat. Contoh nih, setelah kita menelaah, ini kita masukkan makanan ke dalam perut. Selesai tugas kita, hanya memasukkan. Habis itu siapa yang kemudian punya tugas? Memindahkan saripati ke jantung, memindahkan kemudian ke empedu, memindahkan ke hati, yang mengatur jalurnya, yang ada ke tangan, ada ke... Itu siapa yang mengatur? Aku, kata Tuhan. Aku yang mengatur itu semua, bukan kalian. Aku. Berarti aku yang mengatur dirimu, bukan dirimu yang mengatur dirimu. Artinya aku lebih dekat kepada urat lehermu daripada engkau sendiri. Makanya umat Islam itu ketika bertuhan tidak mesti melihat di mana Tuhanku, ya enggak mesti, karena Tuhan itu nyata ada. Makanya umat Islam bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau. Dari mana kau melihat Tuhanmu? Alam semesta ini yang menjadi saksi Tuhan saya nyata. Tubuh saya ini nyata bahwa Tuhan saya itu ada. Makanya kami bersaksi meskipun kami tak melihat hakikat Tuhan itu. Seperti itu, Bang. Silakan. Gini Bang, tentang lapis kita. Memang penjelasan Abang itu sangat singkat dan dapat dipahami dengan baik. Cuma gini Bang, kalau memang manusia itu diciptakan oleh Tuhan, kenapa sejarah atau sebuah ilmu pengetahuan membenarkan dengan beberapa teori yang kemudian jadilah orang ateis, yang disebut manusia jadi dari kera, manusia jadi dari lumut, seperti itu. Terus gimana menjelaskan apakah itu dasarnya memang udah bertentangan dengan sebuah iman atau agama yang mengajarkan adanya Tuhan kan, Sang Pencipta? Iya. Saya maksudnya tinggalkan agamanya, kita lebih ke narasi yang logik ya. Iya. Jadi sesuatu yang sempurna itu sudah pasti berasal dari sesuatu yang sempurna. Kalau kita melihat dalam teori Darwin, manusia berasal dari kera. Artinya gini, kita tidak bisa menutup mata setiap saat manusia itu akan mengalami perubahan-perubahan fisik kepada kesempurnaan. Karena dari kera kemudian berubah, dan teori Darwin itu sudah ribuan tahun rujukannya terhadap apa yang dia katakan, bukan di mana dia menemukan, tapi apa yang dikatakan. Berarti berbicara mengenai manusia jauh dari kehidupan Adam. Manusia berasal dari kera. Nah, secara logika, kenapa kera-kera yang sudah ditemukan ribuan tahun tidak berubah jadi manusia? Dan kenapa tidak pernah kita temukan ada kera melahirkan manusia? Kenapa kera masih ada gitu loh? Kenapa kera masih ada dan manusia pun semakin tua kenapa nggak mirip kera? Artinya bahwa teori itu keliru. Teori itu keliru. Kenapa? Kera memiliki habitat tersendiri. Kera memiliki spesies sendiri, sedangkan manusia juga memiliki spesies sendiri. Terkecuali kalau teori Darwin yang mengatakan ada dari sekelompok manusia tertentu yang berasal dari kera, saya sepakat. Atau teori Darwin yang mengatakan bahwa karakteristik manusia itu berasal dari kemiripan dengan karakteristik daripada kera, saya juga setuju. Tapi kalau secara fosil, bahwasanya arkeolognya ditemukan kera itu awalnya kemudian mati dan ini ditemukan sumber kemanusiaan yang ada hari ini, saya katakan itu tertolak. Akal tidak masuk akal, loh. Itu nggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Kera masih ada sampai hari ini, mulai dari bayi sampai mati mereka kera ini tetap aja kera, nggak pernah berubah menjadi manusia. Nggak pernah berubah jadi manusia. Begitupun manusia. Demikian. Ya, memang betul, benar sekali ya. Penjelasan Bang Suma itu memang benar sekali seperti itu. Nah, satu lagi bisa bertanya nggak Bang Suma? Boleh, silakan. Saya sih dapat pencerahan yang logik ya. Kenapa sih setiap manusia yang beragama pasti membenarkan agamanya masing-masing bahwa adalah agamanya yang paling benar?
Tapi selama saya baca kitab suci ya, saya juga baca Quran tapi terjemahannya, sorry ya Bang, memang karena saya nggak tahu artinya, jadi saya menerjemahkannya di terjemahan. Jadi gini Bang, apa sih yang dicari? Notabene saya belum pernah menemukan, nanti Abang jelaskan ke saya ya, saya belum pernah menemukan ada salah satu manusia yang mati dan bangkit, terus dia datang mengatakan, inilah agama yang harus kalian imani, bahwa inilah Tuhan yang benar. Semua itu misteri. Saya juga nggak pernah dapat apakah benar ada surga, apakah benar ada neraka. Kan belum ada orang yang pernah dari sana. Seperti itu Bang, bisa nggak jelaskan ke saya? Oke, baik. Jadi kita ini sebagai orang beragama diberikan pencipta kita ruang, ada yang disebut ruang iman. Islam Kristen paham itu, iman tanpa perbuatan adalah buta. Tapi kalau di Islam naik level, iman tanpa akal itu gila. Nah, sekarang kita mengatakan Islam itu betul, Islam itu benar. Kristen mengatakan Kristen itu betul, Kristen itu benar. Begitu juga Hindu, begitu juga Buddha. Berarti Tuhan memberikan ruang iman kepada kita semua untuk mencari kebenaran itu. Lalu apa tolak ukurnya? Masing-masing kita mengatakan iman kita benar. Tolak ukurnya cuma satu, akal. Cuma akal. Nah, sekarang terkadang manusia itu mengatakan gini, saya pernah diskusi dengan salah satu mantan pendeta. Wah, Bang Suma itu tidak rasional pada saat dia baru masuk Muslim. Nggak masuk akal. Kenapa? Karena iman kami juga masuk akal, iman kami juga rasional. Saya habis itu mengatakan begini, akal sehat mana yang bisa menerima pencipta langit dan bumi yang maha besar jadi manusia dinetein sama manusia? Dia katakan, apakah itu tidak masuk akal? Coba tanya pada diri Anda, apakah masuk akal pencipta melahirkan ciptaan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin memiliki keturunan. Nah, apakah masuk akal pencipta dilahirkan oleh ciptaannya? Akhirnya dia mengatakan apa? Iya juga ya. Nah, itulah dia. Anda mengatakan agama Anda masuk akal, tapi Anda tidak pernah menelaahnya dengan akal. Tapi giliran agama lain, Anda menelaahnya dengan akal. Tapi kalau agama Anda cuma imani doang. Itu satu. Yang kedua, Bung, andai saja orang mati, misalnya Islam yang betul, lalu kemudian Islamnya mati. Setelah dia tahu bahwa kematian ini menghantarkan kepada kebenaran yang hakiki, keluar dia dari kubur, lalu dia umumkan, saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, ternyata Islam itu benar loh. Jadi jangan mati dalam keadaan bukan Islam. Masuk lagi dia di kubur. Begitu juga sebaliknya, Kristen mati, keluar di Kristen. Saudara-saudaraku Kristen, jangan tinggalkan Kristen. Agama Kristen itu benar loh. Kalau itu sampai terjadi, maka ruang iman, ruang ujian itu tak ada. Ya, orang semua akan pindah ke Kristen, atau orang semua akan pindah ke Islam. Lalu buat apa kemudian akal kalau ada seperti itu? Sementara Tuhan menciptakan akal ini, ya untuk kemudian kita gunakan untuk menemukan Tuhan. Siapa di antara kita yang menggunakan akal, itulah yang menemukan Tuhan. Bukan menunggu orang yang mati keluar dari kubur. Gimana di sana? Kamu disiksa enggak? Enggak kok. Udah, kita di Kristen aja. Apa yang terjadi? Setelah itu terjadi, maka orang-orang tidak lagi menyembah Tuhan. Yang penting saya Kristen. Orang tidak lagi melakukan amalan-amalan. Yang penting saya Islam. Kenapa Islam yang selamat? Nah, kalau itu sudah terjadi, maka tidak ada dinamika hidup. Tidak ada dinamika hidup. Kenapa? Karena kita sudah tahu, oh kita pasti selamat. Maka yang terjadi kemudian, apapun yang kita kehendaki itulah yang kita lakukan. Selama kita masih di agama ini, pasti kita selamat. Nah, itu yang keliru. Maka agama dinul, diutus, diwahyukan, diberikan kita kepada manusia ini sebagai ruang iman. Karena dunia ini adalah cobaan, Bung. Jadi kita manusia itu ada tiga. Menurut rumusan saya sebagai seorang Muslim. Yang pertama, kita manusia ini adalah makhluk yang dimiliki kepintaran, kecerdasan, intelijensi. Yang kedua, setelah memiliki ini, Tuhan memberikan ruang kepada kita untuk memilih.
kehendak bebas, mau Kristen, mau Islam. Yang ketiga, Tuhan memberikan kita ujian. Ini ada 3 fase yang melekat pada kita sebagai manusia. Nah, satu dari yang 3 ini semuanya harus runut, saling menguatkan satu sama yang lain. Kita harus menyadari kita makhluk yang memiliki kehendak bebas. Hari ini tidak ada yang bisa melarang satu orang untuk pindah agama. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa menahan orang untuk berpindah akidah. Tidak ada. Tidak ada. Masing-masing kita bebas. Lalu Tuhan memberikan kita akal untuk menentukan langkah kita itu. Dan selain itu, Tuhan akan menguji kita. Siapa yang kuat dengan imannya, siapa yang tidak kuat dengan iman yang ia anut hari ini. Jadi sekiranya manusia itu bisa keluar dari kubur, menyatakan agama yang benar, maka sudah tak ada lagi ruang iman. Padahal kehidupan kita di bumi ini adalah diuji. Kenapa diuji? Untuk supaya kita memperoleh kehidupan yang layak kelak di akhirat. Begitu abangku. Ya, tak ada lagi orang yang mencari Tuhan. Tak ada lagi orang yang mencari Tuhan setelah tahu agamanya lah yang masuk surga dengan pasti, dengan mutlak. Lihat bukan tanpa iman, bukan karena iman, tapi dengan kenyataan. Seperti itu, Bang. Ya sih, Bang. Saya sampai pernah berpikir gini ya, Bang. Kenapa sih Tuhan ini menciptakan manusia untuk dipropaganda ya? Kenapa nggak ciptakan satu agama biar semua manusia itu akur? Kenapa harus menciptakan manusia berbeda-beda sehingga dari perbedaan itulah terciptalah sebuah pemahaman yang kadang membenarkan pemahaman saya lebih benar daripada dia, kan seperti itu. Makanya saya agak bingung ke situ. Kok Tuhan, bukan bingung ya, sempat berpikir ke situ. Kok Tuhan seperti itu ya? Oh, tapi ya dari pemahaman saya tadi Bang Suma udah jawab sih. Kalau dari segi imannya memang seperti itu ya, manusia nggak mungkin lah, ngapain ada iman, ngapain harus kan gitu-gitu. Jadi semuanya udah terjawab. Gitu aja sih Bang Suma, terima kasih. Iya, oke. Oke Bang Leonardo. Ya. Makasih Bang, selamat sore. Siap. Udah sore Bang. Sore. Siap. Kita juga mau ibadah. Oke. Bang Handi atau siapa yang ada di bawah, mohon izin naik sebentar, kita gantian. Saya asar dulu sejenak. Boleh ya? Bang Handi atau siapa gitu? Ada Dinda Dio kah atau siapa yang berada di Pulau Jawa atau yang ada di area timur, saudara saya apologet Islam, silakan naik. Apologet Islam. Halo saudara Alif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Jalan, maaf Kang. Ya, gimana bangku? Bang Zuma. Siap. Dia terima sama Bang Suman. Dia terima sama Bang Suman. Kenapa? Balap dan Kenapa saya. Ki? Balap dan saya. Iya. Halo abang, kumaha naon? Ya, Assalamualaikum Bang Zuma, Gurunda. Waalaikumsalam. Siap. Ya, salam dari Palembang, Gurunda. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Beda 1 jam sama daerah Sulawesi Bang ya. Siap. Iya, kita di sini sudah masuk waktu asar sedikit lagi. Ya di sini 14.20 abangku. Siap. 14.20 berarti timur ya? Bukan, di Jawa, Sumatera Selatan Bang. Sumatera ya? Barat Bang. Oke. Baik. Indonesia Barat. Kemarin aku sempat lihat Gurunda berdebat sama seorang perempuan, itu luar biasa Bang. Aku mau tepuk tangan walaupun aku nggak bisa naik Bang. Kena. Ya Murtadin itu ya? Ya. Ibarat mencatur kena seter dia Bang. Seter mati aja.
Mati raja. Mati raja. Peribahasa kami begitu bang. Sekarang langsung mati raja. Siap. Itu luar biasa. Dianya minta lagi tarung, tapi yang dimajukan itu penghujat, bukan lagi dia. Dia maunya jadi moderator aja. Waalaikumsalam. Nggak bisa kalau kita penghujat begitu, nggak kena, bukan diskusi, namanya saling hujat itu jadinya nanti. Betul. Sini kan Benar, diskusi. benar. Diskusi itu gunanya Siap. bukan untuk menghujat. Kalau saling Benar menghujat siapa sekali. aja bisa. Gurunda. Iya, benar sekali abang. Benar. Saya sering ngeliatin Gurunda live dari bawah kan. Siap. Nandar, ya kan. Sering saya lihat. Uni yang dari Padang itu juga Gurunda. Oh iya, iya, masya Allah. Pokoknya apa yang Bang Zuma kerjakan saya dukung bang. Makasih abangku, makasih. Ya, asal dengan satu catatan, kita nggak saling menghujat, tapi diskusi dengan akal sehat yang benar. Iya, betul sekali, betul Ya, sekali. kalau kayak kata abang tadi disuruh naik yang penghujat tuh, saya rasa sih saya nggak setuju bang. Iya. Kalau mau menghujat itu urusan saya bang, saya juga naikin. Kalau dia menghujat naikin bang Her. Mau Iya, menghujat iya, gimana iya. dia? Tapi pakai data. Siap. Nah, kalau dia mau naikin si penghujat kata abang tadi, naikin aku. Siap. Iya. Baik. Saya selalu abangku. Makasih abang, makasih. Ya, saya tunggu teman kita dari Apologet Pusat untuk ngambil Siap, alih abang, sementara. Siapa bang? Ya, makasih ya. Makasih bang. Bang Zuma. Makasih. Ada dulu ya. Siap. Biar teman-teman Baik. Tidak masalah. Nanti kita turunin kalau Bang Zuma udah ibadah. Oke, sip 86. Iya kita turun dulu. Yuk. Oke. Jadi Om Paul di sini dulu. Iya. Biar saya di sini dulu bang. Temanin teman-teman Muslim aja dulu di atas. Jadi kita kasih. Ya bang mau ibadah lah dulu bang. Iya. Jadi kita kasih kesempatan teman-teman Muslim sekalian naik. Oh, asar ya? Asar bang, asar. Iya. Jadi Bang Zuma dulu ibadah, sholat asar, kita gantian. Bandung ini belum masuk asar. Bang, Bandung sama kayak Palembang bang waktunya bang. Oh sama ya, kita di sini udah baru jam 15.24. 14 bang, kalau di Palembang 14.24 bang. di sini. Oh iya, selisih sejam ya bang ya? Sejam ya. Yes. Ya, jadi mumpung kita sama-sama ada di sini, jadi buat teman-teman semua sahabat-sahabatku semua kalau ini ya diperhatikan nanti multinya bang, karena Bang Zuma terkadang berasa terganggu. Biasanya berasa terganggu kalau terlalu banyak permintaan. Nah kalau kita kan cuma kemarin Bang Zuma tuh sempat ini bang sama satu orang murtadin itu perempuan. Oh ya, Habis ya kena ster dia. Bagus bang itu bang Zuma. Katanya sih dari besar dia. Kalau main catur tuh suka setir mati raja itu. Katanya sih Kenapa murtadin bang dari Paul? Makassar. Iya. Iya. Ya salam abang Hidayat. Kita dari Sukaraminda bang Hidayat. Ya salam wong kita galau. Sukaraminda bang. Kota Palembang. Oke, Palembang. Di sini juga ada teman siapa nih? Sukriyadi. Di Palembang 7 tahun setengah dulu. Semua Muslim ya, teman-teman yang di atas ya Muslim ya semua ya. Muslim bang. Alhamdulillah bang. Salam kenal, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura hadir, salam kenal semuanya. Ya. Harusnya sih memang ada sesi di mana teman-teman Muslim kan
juga pada kangen duduk bareng dengan Bang Zuma. Memang harusnya sih ada sesi di mana kita sapa-sapa dengan beliau. Iya betul. Jadi nggak jenuh bang. Iya betul. Itu persaudaraan antar umat Islam itu penting bang. Betul. Jadi nanti kalau ada Bang Zuma baru kita turun ya, sahabat-sahabat ya. Iya kita turun. Tapi memang sih sahabat-sahabat kita yang dari sebelah ini aduh parah. Paul dari mana ya? Makassar Bang, saya Makassar. Udah masuk pasar ya? Iya, saya admin di perumahan dengan wisata. Dekat dengan Bang Juma. Dekat sih Bang, dekat, lumayan dekat. Kapan ke Bandung Bang? Ya siap Bangku. Saya setiap hari Sabar ya teman-teman ya, kita tunggu Bang Zuma ya. Kita tunggu, beliau lagi sholat. Iya benar, beliau lagi sholat. Iya benar. Tahu perintis dari Bandung mana ya? dari Sindangkerta, Cililin. Oh, soalnya saya pernah ke Bandung waktu itu ke Rio. Bandung Barat. Oh, Bandung Barat. Pernah ke Bandung kemana Bang? Ke Riung Bandung. Riung Bandung itu di Ke Bojong Soang pernah. tengah kota itu, di kotanya itu. Iya, ada ke kota. Saya dari Pernah ke Jalan Gede Bageh bang. Putus. Oh, belum dikasih lagunya. Oh, nanti ditentuin lagunya. Ini kalau mau turun gimana Bang ya? Oh, turun, biar aku turunin ya Bang ya. Iya iya. Oke, siap, makasih Ya nggak ya. apa-apa, kan yang penting udah siap. Iya. Masalah nanti kepake apa tidak? Mungkin Bang, saya mau turun dulu, Siap abangku, siap aku turunin ya. Emboy aku turunin. Oke, makasih semuanya. Bang Her ini siapa nih? Bang Her. Kalau Bang Her ini Muslim atau Apa bang? Muslim ya Bangku ya. Tadi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bang. Masya Allah, Allahu Akbar. Iya takbir bang. Iya. Asli Palembang bang. Oh Palembang ya. Salam Wong dari kita galau. Iyalah bang. Mayoritas kalau Palembang Muslim bang. Oh Palembang. Di situ ada. Iya ada kampung Arab situ. Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang. Ada kerajaan Islam Palembang. Quran terbesar, ada Al-Quran terbesar itu bang di daerah kita itu bang, di Gandus bang, di pesantren IGM bang. Itu Al-Quran terbesar di Asia. Masa sih? Baca aja di Gandus bang, di tempat Ustadz Sopatila bang. Nah itu abang cek di Google, itu adanya di Gandus bang. Ya. Kalau abang ke Palembang temuin saya, kita main ke sana bang.
Jadi kalau kita kita jalan-jalan ke foto-foto itu seolah-olah dalam ruang lingkup Al-Qur'an itu, Bang. Al-Qur'an terbesar jatuhnya di ASEAN itu, Bang. Dibuat dari kayu apa, berapa biayanya, semuanya tertera, Bang, di situ, Bang. Iya. Abang Om Pau silakan cek di Google. Mungkin Bang Zuma tahu tuh. Tuh. Itu yang punyanya itu kalau nggak salah itu kemarin tuh Pak Marzuki Ali itu. Itu, Bang. Jadi kalau abang main ke Palembang, kita ke pesantren IGM itu, Bang, kita masuk nanti kita situ, Bang. Gratis, mau abang foto-foto gimana aja di sana, apapun gratis, Bang. Iya. Jadi merasa nyaman loh, Bang. Iya, kalau apalagi kalau bulan puasa, Bang, waduh. Antri ya, Bangku. Oh, di sana Kalau bukan semacam wisata ya, Bang ya? Bukan wisata ya, bukan semacam wisata di sana ya? Bukan, situ ada aturan masuk dalam Quran terbesar di pesantren IGM itu ada aturan, Bang, nggak bisa semua orang masuk. Iya, nggak semua orang masuk ya? Nggak bisa. Pertama kali ninggalin KTP, ngisi data segala macam, boleh kita bisa masuk. Kalau periksa KTP. Iya, pokoknya silakan masuk. Tapi kita kalau wisata kan beda, Bang. Di situ kan bukan tempat wisata. Iya kan? Lebih jelas detailnya di situ ada semua, Bang. Yang pembuat pahatnya, yang bahat dari kaligrafi Al-Qur'an itu siapa, yang dananya dari mana itu lengkap, Bang, di situ, Bang. Nah, Al-Qur'an terbesar di ASEAN itu, Bang. Pembuatannya itu, Bang. Lengkap dari juz pertama sampai 30 juz itu ada semua, Bang. Besar memang, Al-Qur'annya besar memang ya, Bang ya? Wah, makanya Abang cek di Google dulu, kalau aku bohong nanti bohong. Enggak, aku nanya. Emang besar ya Qurannya ya? Besar, Bang, itu kalau nggak salah, ini maaf, Bang ya. Kalau nggak salah itu dananya 1 juz itu dibuat sekitar 40 juta, Bang, dulu. 1 juz. Ya, Itu jadi terbuat dari kertas ya, Bang? Tetap dari kertas ya? enggak, dia dari semacam kayak lukisan begitu, Bang, tapi semacam kayak kaligrafi itu, Bang, tapi dibentuknya seperti bagus sekali, Bang. Jadi 40 JT itu kali 31,2 M kalau nggak salah, Bang, dana pembuatan itu. Itu dari sumbangan-sumbangan, dari pahatan kayu katanya, berarti Iya, ukiran. memang. Ya. Iya, pemahatnya itu bukan sembarang pemahat, Abangku. Masya Allah. Iya. Betul, ya. Kalau Abang main ke Palembang lah, di mana sih tempat Al-Qur'an terbesar di Palembang ini? Nanti tunjukin sana nanti. Ya, tinggal cari map di Google, datang. Kalau kemarin bayar itu karena Lebaran 20.000, kalau sekarang 5.000 itu. Aman, parkir luas, Bang. Parkir luas. Nah, gitu. Istilahnya. Kalau dari rumah ini kita ambil jarak cepat sekitar setengah jam lah, Bang. Cuma lain, ya, cuma lain kecamatan aja sama saya. Itu pengurus pospennya Ustadz Sobatila, Bang. Iya. Kalau orang sini bilang Ustadz Opat dipanggil. Tuh. Gak fokus dia situ. Gak pernah main ke Makassar, Abangku ini? Kalau aku belum pernah, Bang. Makassar itu banyak orang-orang hebat di situ, Bang. Ya contohnya aja kayak salah satu Pak Yusuf Kala kan, Pak Sulaiman Amran, Menteri Pertanian, itu orang-orang hebat semua, Bang. Iya. Kalau ke Makassar belum pernah, Bang, aku, Bang. Oh ya, mainlah, Bang, ke Makassar. Nanti, Bang, gimana mau main, Bang? Kita kerja di Palembang, Bang. Oh saya. Ya. Kalau Makassar kan provinsinya luas, Bang. Berapa kabupaten kota dia? Iya, betul. Nih ada ini orang Palembang juga di bawah nih. Wong kita kalau kumpul jaga baring Palembang nih banyak Cina Muslim. Ya betul, banyak Cina Muslim, benar. Ini banyak, Bang. Cina di sana ya, Bang ya. Cina Muslim di sana ya. Abang baca tappingan di bawah ini, Bang. Banyak Cina Muslim. Iya. Oh iya. Iya, banyak itu.
Oh, banyak ya. Iya benar. Kalau Iya benar. Makassar sih juga kebanyakan Muslim. Di sini 80. Iya. Ya, Kak. Jadi ya Bunda Nur artinya bukannya memang nggak pernah berubah Al-Quran benar. Istilahnya apa? Memang benar itu huruf-hurufnya nggak berubah, itu nggak bisa. nggak berubah. Cuma besar aja gitu, besar aja dibuat besar gitu supaya lebih puas kita memandang Al-Quran tadi, membacanya gitu kan. Itulah kelebihan Islam, Alkitab, Iya. Al-Quran. Nggak Makanya bisa. yang mahatnya itu kata Abang Om Paul bukan maaf kata itu bukan orang kaleng-kaleng. Ya Masa? Palembang hadir ya, Palembang hadir ini ya Palembang ya. Assalamualaikum Rini. Ini banyak orang Palembang di bawah nih Bang Teping Bang. Kita Ya, ngobrol cuma lain kecamatan dia, ya. Tidak rungkat ini ya Bang ya. Kalau ada teman mau naik silakan naik dulu. Ya naik nggak apa-apa. Palembang hadir ya, naik nggak apa-apa. Di kilometer 9. Nanti kalau Bang Sung Kalau udah Bang Nur- ini ya. Bang Nur ya, aku di Kalau kilometer Bang 9 Sung udah udah. hadir, baru kita turun. Jadi saya mohon kepada teman-teman kalau Bang Suma lagi di Anterin Kak tadi aku anterin Iya. teman-teman kakak Abar. Iya. Nah, kakak Abar di rumah aku. Ya. Lu Bang Ge hadir. Ramadan, thank you. Iya, mau yang mau naik nih mumpung Bang Suma lagi sholat asar dia. Ya salam saudara-saudaraku. Iya. Salam. Jadi Bang ini Kito Galo salam. Ya, sesi sapa-sapa dulu ya, sahabat-sahabat yang mumpung Bang Suma lagi ibadah. Kita mau naikkan noten. Nggak ada juga. apa-apa. Mau Atau ada orang hotel, Palembang, kalau ada hotel, mau orang silakan. Makassar, kita saudara semuanya di sini. Ya, Ini mumpung Bang Suma lagi sholat. mumpung Bang Suma nggak ada. Biasanya Ya, hotel nanti naik. kalau Bang Suma udah ada kita turun. Mau diskusi lagi dia. Iya. 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 Mau diskusi lagi baru kita turun. Jangan sampai dia buka koma lagi. Iya betul. Ya bener Lampung hadir ya Bang. Lampung salam Bang. Aku lama Lampung Bang dulu Bang di Lampung Selatan Panjang Bang. Ya Jambi salam. Aku lama di Angsa 2 dulu Bang. Iya. Assalamualaikum Bang Min. Perahu Putih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, Ya. Salam Bang Heri. Iya. Salam Bang Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong Kito Galo ya. Iya, Wong Kito Galo Bang. Iya, aku udah biasa ke sana, tapi aku jauh nih biasa, tapi ke Palembang. Iya. Pokoknya kita semua orang mana iya, itu aja yang- kita saudara Bang. iya. Iya Bang. Iya, di sini salam-salam dulu ini mumpung Gurunda lagi sholat. Nah, itu mau salam-salam Iya. buat rekan-rekan semua yang ada nih. Kalau masalah tadi yang Quran itu tadi saya udah sering ke sana Bang, yang dekat Musi Om Paul, 2. tuh tanya sama Bang Min tuh. emang besar ya Qurannya yang baik ya. Iya besar Pak, itu di tingkat sampai ke atas itu tingginya ya sekitar satu lembar itu 3 meter kali berapa 3 kalau nggak salah itu lebarnya sekitar Oh, Bang. segitulah. Om Paul. Iya. Biarin Om Palembangnya Biarin mana Om Bang? Paul Heri? suruh Palembang dia. Aku di Sekarami Indah, Kak. Oh jauh ya. Iya, biar Kalau Om saya Paul dekat- nanti dekat. ke Palembang dia. Insya Allah Bang, Iya, insya Allah. kalau saya dekat malah kalau saya ke Quran raksasa itu dekat Pak, saya itu naik motor Iya. paling berapa menit itu. Iya. Nanti Om Paul ajak Gurunda nanti ke Palembang. Iya. Iya aja saja tuh Bang Kito Galo. Biar Iya. mau ke sana. Tapi aku lama udah ke sana lagi Bang Her, sudah lama ini kangen pengen ke sana lagi tapi Iya. belum sempat Iya, waktu. nanti lah kalau Abang Min ada waktu ya main-main lagi, Bang. Ya, ini aku lagi cari. Iya. Iya. Tadi saya udah itu apa? Enggak lah, enggak. Bang Cuma, kebetulan Tadi saya beliau udah lagi, itu Bang. lagi sholat. Bang Zumanya lagi sholat Abang, nanti setelah dia tampil lagi kami turun nanti. Apa dulu? Jangan Iya. jangan kita mau debat baru kita naik. Nah, mumpung ini kesempatan kita Iya. naik. Iya, Bang, ya? kesempatan naik. Jarang-jarang kita dengerin aja tiap hari kok. Iya.
Kita naik juga kan sebenarnya sudah ya, diizinin sama Gurunda tadi. Iya, maksudnya tuh sebenarnya sih ada juga sih acara-acara pertemuan gini, tapi khusus bukan debat ya, silaturahim antar muslim gitu, kapan gitu enak sih sebenarnya untuk menguatkan silaturahim gitu. Pengen gitu, maunya ya duduk-duduk Oh, ada bareng, api ngobrol. Sulsel ada ya? Api Sulsel ada. Soalnya ada. Sumsel bang. Iya. Nah ini Gurunda udah selesai sholat kayaknya. Iya, Gurunda sudah bangun. Makasih. Iya. Makasih ya abang-abangku ya. Abangku terima kasih udah temenin aku di sini. Oke abang. Iya. Bang Zuma, Ini ya salam Bang Juma. kami izin turun bang ya. Ya. Oke, siap. Turunin ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman sekalian. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, salam kenal semuanya. Ya, salam juga. Ya, saya sih. Oke, abangku. Tadi kita sudah sesi sapa-sapa naik di roomnya Bang Zuma. Makasih, dilanjut. Oke, makasih. Iya. Iya, sumpahnya mikir dulu kita terus Iya. sembahyang. Iya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum ada informasi kah? Belum ada kah informasi? Jadi teman-teman sekalian, Om Paul ini salah satu manajer saya di lapangan ya, yang memegang properti. Jadi teman-teman kalau ada yang minat untuk beli rumah subsidi tanpa biaya Rp1 pun, utamanya yang mualaf, tinggal DM beliau. Beliau manajer saya di lapangan di bagian properti. Silakan follow beliau, silakan DM beliau. Kalau memang ada yang niat rumah subsidi rasa komersil tanpa biaya Rp1 pun, hubungi beliau ya, langsung kita proses. Gas. Oke teman-teman non muslim, silakan ajukan permintaan. Kita kembali ke diskusi kita. Belum ada yang membahas secara maksimal ulangan 21 22 23 ini. Iya. Halo, semangat asar Saudara Aros. Halo. Halo. Mohon supaya teman-teman yang muslim dibatalkan permintaannya, boleh ya? Coba diperiksa teman-teman yang muslim, mohon dengan hormat. Silakan yang belum sholat asar, silakan sholat asar dulu. Kita masih ada beberapa jam sebelum masuk waktu maghrib. Semangat asar saudara Rasia, Rasta. Halo. Ya teman, kembali lagi akan bahas halo, 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 dari mana ini? Ini makan balsam. Ya, makan balsam? Bio? Makan balsam? Maksudnya apa ini bang? No. Kok
Kok siang-siang makan balsam? Sakit gigi apa? Kenapa mau makan balsam? Stres apa dengan tema ini sampai balsam pun mau dimakan? Selamat sore, Bang. Oten udah mulai Kamu lagi. ya? Kenapa? Oten udah mulai punah. Iya, mereka udah mulai mikir, semoga aja mulai mikir, bukan mulai punah. Mereka berpikir, oh ternyata yang disampaikan Bang Sume ini Bunanya. Si kendor hajar terus. yang disampaikan Bang Sume ini ternyata betul gitu. Gimana? Bukan hanya mereka mikir di sini, mereka juga sudah mulai malas ke gereja. Udah mulai banyak yang disampaikan Bang Sume ini benar, ada tertulis di Bible. Semangat Ibu Neng ya. Hajar terus Bu Neng. Cuman yang kasihan itu pendeta yang kehilangan perpuluhan ini yang agak mulai gelisah, risau. Gitu. Mantap. Semangat Bu Neng. Kamu sendiri kapan mulai sehat? Enggak lah. Saya tetap fokus di pencurian Bu Neng. Tetap mengikuti Tuhan Yesus. Oh, iya. Iya. Bahas tema ini boleh ya? Kita buka tema ini. Silakan. Mau tidur loh Neng. Nggak tidur dulu, ngantuk Bu Neng. Oh, tidurlah kalau gitu. Oke. Dadah. Semangat asar Saudara Mayer. Halo. Halo Bang. Halo. Ya, halo, selamat. Halo. Sore Abang. Katolik Protestan? Kristen. Baik Abang, boleh buka kamera silakan. Kalau suara saja bisa tidak, Bang Zuma? Iya. Kita bahas tema ini Bang. Ini ke PLN ya nak? Oke, boleh. Ulangan 21 ayat 22 itu tentang ini ya. Orang yang dihukum mati digantung di kayu salib. Iya betul, stempel Pak. Oke. Silakan. Ya, kira-kira ada pertanyaan. Sambil kita nunggu teman Oten yang lain ya. Sabar teman-teman yang di bawah, mohon pengertiannya, kita tunggu saudara kita yang buka kamera sambil kita diskusi dulu sementara ini. Iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan dari ayat itu Bang Zuma? Kalau saya melihat Bung di Wahyu 11 nomor 7 sampai nomor 13 ada keadaan yang persis sama seperti keadaan yang terjadi terkait dengan penyaliban bernama Yesus ini. Sehingga saya mencoba untuk menelaah di dalam Ulangan 21 2:23 di situ ketika ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu dihukum dengan jalan dikutuk oleh Tuhan. Kalau itu terjadi lalu kemudian orang yang dikutuk Tuhan ini dibunuh, disalib, lalu bangkit pada hari ke-10, lalu beberapa waktu setelahnya orang di luar dari tempat kejadian perkara menuhankan oknum tersebut yang adalah manusia yang mati dalam keadaan kutuk ini, apakah bisa dibenarkan berdasarkan akal dan juga kitab yang dianggap suci bahwa mereka menyembah orang yang dikutuk oleh Tuhan yang mati dan bangkit pada hari ke-10? Bagaimana menurut saudara? Silakan. Ya, kita perlu dasar bukti Tuhan mengutuk orang yang mati tersebut.
Ataukah itu hanya pernyataan dari seorang manusia saja yang mengatakan dia mati terkutuk? Adakah bukti bahwa Tuhan mengatakan dia dikutuk oleh Tuhan? Ataukah itu hanya versi manusia yang mengatakan dia mati karena terkutuk? Oke, misalnya kita lihat terkait dengan Yoyakim. Yoyakim itu kalau nggak salah di Yeremia 30 nomor 36. Dia adalah kakek daripada Yesus. Di situ dia mati dengan jalan dikutuk. Di Yeremia 36 nomor 30 kalau nggak keliru saya. Nah, di situ dikatakan ketika Yoyakim ini mati dengan jalan kutuk dan tidak ada lagi keturunannya yang akan bangkit menjadi raja. Lalu seketika beliau ini bangkit pada hari ke-10, lalu ada orang yang menuhankan dia. Itu gimana menurut saudara? Bagaimana menurut saudara ketika ada orang seperti Yoyakim ini mati, disalib, dikutuk, lalu kemudian bangkit pada hari ke-10, lalu ada orang di luar dari bangsa Yerusalem yang didoktrin dan didogma untuk menyembah makhluk yang keluar yang adalah Yoyakim. Bagaimana pandangan saudara tentang kejadian tersebut? Apakah boleh dikatakan orang penyembah Yoyakim ini waras atau gila? Tadi di awal Bang Zuma mengaitkan dengan kitab Wahyu 11 ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, coba kita selesaikan dulu dalam Wahyu ini. Boleh? Silakan. Ini menurut pandangan Bang Zuma, saya percayalah Bang Zuma mungkin sudah baca Wahyu 11 ayat 7 sampai berapa tadi? 13 itu ya. Iya. Menurut pandangan Zuma, kaitan dengan Wahyu 11 ayat 7 sampai 13 dengan orang yang mati terkutuk itu bagaimana kaitannya? Iya. Relasinya. Jadi baik. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 11 itu nomor 7, di situ jelas dikatakan bahwa di data nomor 7-nya di situ dikatakan semua sudah tergenapi. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka pada binatang yang muncul dari jurang maut, akan menerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Nah, di data nomor 8-nya dikatakan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. Nomor 9, orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa kau melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperoleh mayat mereka dikuburkan. Hilang dia di kuburan. Lalu dikatakan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka atas mereka dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi ada korban di sana, yaitu seorang nabi yang disalibkan. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Tuhan ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dari kematian, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Di data 13-nya dikatakan bahwa pada saat itu terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Tuhan yang ada di surga. Ini persis dengan kejadian yang terjadi terhadap diri Yesus. Nah, pertanyaan saya, 3,5
3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Tuhan kepada mereka nabi ini, lalu hidup kembali. Kalau nabi yang mati di salib tadi yang diceritakan di kitab Wahyu itu dituhankan oleh manusia, orang yang menuhankan mereka nabi ini orang gila atau orang waras atau apa namanya? Silakan. Oke, silakan Bang. Kitab Wahyu ini yang ditulis oleh Kitab Wahyu ini, Wahyu 11 yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos ini adalah tentang nubuatan. Kalau kita baca dari ayat pertama dulu ya Bang. Ya, silakan. Ada tempo waktu 42 bulan lamanya dikatakan. Iya. Dibaca ayat saya. Silakan. Silakan, Bang. Yang di ayat yang kedua, katakan mereka akan menginjak bait suci Allah itu selama 42 bulan lamanya. Iya. Nah, jadi ini adalah suatu penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes yang akan terjadi di kemudian hari. Bukannya itu sudah terjadi, Bang? Menjelang belum, di zaman Rasul Yohanes belum terjadi, karena ini kan wahyu. Wahyu itu penglihatan yang akan terjadi, belum terjadi. Oh, bukan setelah terjadi, bukan? Enggak dong, namanya penglihatan tuh. Oke. Dia diperlihatkan dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu namanya wahyu. Atau kalau bahasa kami istilahnya namanya nubuatan kan gitu. Nah, jadi 42 bulan itu adalah waktu nubuatan. Kalau kita kalkulasikan, kita hitung 1 bulan itu anggap 30 hari. Berarti kalau 42 bulan kali 30 jatuhnya 1260 hari. Nah, di dalam perjanjian lama, waktu nubuatan 1 hari itu dihitungnya 1 tahun. Berarti akan terjadi selama 1260 tahun. Apa makna menginjak-injak bait suci selama 1260 tahun itu? Nah, ini terjadi pada tahun 457 sebelum Masehi sampai jatuhnya pada tahun 1798. Kalau kita kalkulasikan periodisasi waktu ini adalah pas 1260 tahun. Di situ terjadi pada saat itu ya seperti yang dikatakan Wahyu 11 ayat 2, menginjak-injak bait suci. Artinya apa? Artinya ada suatu sosok, ya, saya katakan sosok manusia di tahun itu atau di zaman itu yang dia berusaha untuk mengubah hukum Tuhan. Makanya dikatakan menginjak-injak, karena dia berusaha untuk mengubah hukum Tuhan, dan barang siapa yang tidak mau ikut dengan perubahan hukum yang dia buat, maka akan dibunuh. Makanya dikatakan akan banyak ribuan mayat di situ katanya. Tadi dalam Wahyu ayat setelahnya kan, ribuan mayat, maka akan dibunuh. Mayat itu akan dibiarkan tergeletak. Jadi kesimpulannya menurut saudara yang disalib ini Yesus? Enggak, ini enggak ada hubungannya dengan apa namanya peristiwa penyaliban. Ini penyaliban ini, Bang. Ini penyaliban, Bang. Iya, tapi ini masalah penyaliban. Di dalam ayat pertama ini masalah penyaliban. Ini masalah penyaliban. Enggak. Untuk apa? Loh, untuk apa? Coba Anda baca. Untuk nomor 8-nya coba Anda baca. Nomor 8 boleh nggak Anda baca? Ya. Tuhan Yesus tidak akan mengalami penyaliban 2 kali, Bang Suma.
Dia cukup satu kali saja. Makanya aku katakan ini bukan untuk Yesus, tapi Anda yang memaksakan ke sana. Coba Anda lihat bagaimana ini mencerminkan tentang Sodom dan kejadiannya di Mesir. Perhatikan, ada kata secara rohani Bang Zuma. Sodom bukan secara fisik, bukan secara peta geografis, secara rohani dikatakan. Oke. Tapi benarkan dikatakan di sana Tuhan mereka disalibkan? Bagaimana? Dikatakan di sana Tuhan mereka disalibkan? Iya, Yesus memang disalib. Oke, berarti itu berbicara tentang Yesus kan menurut saudara? Bukan, kalau dalam Wahyu ini tidak mengatakan tadi itu suatu peristiwa Bang Zuma yang akan terjadi. Nah, inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan bahwa itu bukan untuk Yesus. Itu yang saya katakan, Bung, itu bukan untuk Yesus. Sehingga kita harus runut kepada orang lain. Karena yang dikatakan di sana kalau Anda cermat, itu dikatakan dua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang di atas muka bumi. Dua, sedangkan Yesus kan sendiri. Jadi itu bukan berbicara mengenai Yesus, tetapi ada yang disalib selain Yesus, dan nabi yang disalib ini itu dua orang nabi. Makanya saya katakan kepada saudara, ketika diceritakan 3,5 hari nabi ini bangkit dari kematian, lalu disembah oleh orang-orang di luar daripada mereka atau bangsa lain, maka menurut saudara, mereka yang menyembah nabi yang bangkit setelah 3 hari setengah mati itu gila atau waras? Itu Bang. Jadi kalau cuman berdasarkan imani saja memang sulit. Karena saya berdata. Materi-materi ini saya sudah sering angkat dulu masih di zaman Facebook. Jadi kalau Anda mengatakan itu adalah nubuatan, itu adalah ramalan seterusnya, itu tidak merujuk kepada Yesus. Apapun yang Anda katakan itu bukan Yesus, dan itu merujuk kepada dua nabi yang mati lalu kemudian dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan, orang ini tersiksa. Itu merupakan siksaan bagi orang-orang yang ada di atas muka bumi. Ini bahaya ceritanya. Nah, sekarang permasalahannya, ketika ada nabi mati lalu kemudian bangkit di hari ketiga, lalu ada orang-orang yang menuhankan nabi tersebut, ini orang gila kah atau seperti apa menurut saudara? Makanya saya katakan Ulangan 21, 22, 23 itu ketika ada orang mati disalib lalu bangkit pada hari ke-10 atau hari ke-11 atau hari apapun itu, lalu ada orang di luar dari bangsa yang melakukan kemudian penyaliban, ya datang-datang sok tahu sok gimana gitu, Tuhan turun mati disalib lalu bangkit lalu jadi menyelamatkan manusia. Ini ajaran apa ini yang kayak gini-gini? Itu maksud saya, Bang. Konteksnya berbeda. Yesus dia mati di kayu salib, ya itu bukan karena Allah mengutuk dia, tapi ini boleh dikata diseumpamakan. Nah itu tadi yang saya bilang, ini versi manusianya, manusia yang hidup pada zaman itu, orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka punya suatu sistem, ya orang Yahudi pada saat itu punya sistem bahwa orang yang dihukum mati dengan cara disalib, ya itu seperti orang yang dikutuk. Itu sistem Yahudi pada saat itu. Nah, karena apa? Karena dia berdosa. Nah, tapi Yesus ini bukan manusia berdosa. Dia tidak pernah berbuat dosa. Karena dia disalibkan di antara lingkungan Yahudi yang mempunyai sistem seperti yang saya sebutkan tadi, maka versi manusianya bahwa Yesus yang disalibkan itu dianggap sebagai orang yang terkutuk.
Allah sendiri tidak pernah mengutuk. Bahkan Allah waktu Yesus selesai dibaptis dari sungai Yordan kan Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Masa iya Allah yang mengasihi, Allah yang berkenan kepada dia mengutuk? Kan gitu aja Bang Zuma. Oke, jadi saya tidak sedang membahas Yesus ini, dan saya tidak sedang membahas kekristenan. Saya membahas ketika ada orang yang dikutuk Elohim Tuhannya Yahudi, lalu kemudian mati, lalu bangkit pada hari ke-10, lalu setelah dia bangkit dia mengajar, lalu orang-orang di luar bangsa tersebut, bangsa Yahudi, datang kemudian sekonyong-konyong mengajarkan kepada sesamanya manusia bahwa itu adalah Tuhan yang keluar dari kubur. Pertanyaan saya, apakah orang ini gila atau orang waras ini Bang? Saya tidak membahas Kristen, saya tidak membahas Yesus, saya hanya membahas skala prioritas terhadap ulangan 11, ulangan 21, nomor 2223. Apabila ada orang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau salibkan dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon, sebab orang yang mati dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan. Maka sebelum Sabat kemudian menyingsing, mayat si kutuk ini harus kau salib. Nah, ketika hari ke-10, mayat orang yang dikutuk ini keluar dari kubur, lalu orang-orang datang menyembah dia, sementara mereka sudah tahu bahwa Tuhan Elohim sudah ada. Tuhan Elohim adalah Tuhan yang suci, maha suci, tidak mati, tidak dihidupkan, tapi dan juga tidak dimatikan. Dan juga Tuhan yang orang Yahudi sembah itu tidak serupa dengan manusia. Tiba-tiba ada bangsa asing berkongkok-kongkok datang menyembah manusia yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi pada hari ke-10. Menurut pandangan saudara sebagai seorang Kristiani, orang yang melakoni ini orang gila, orang sesat, atau orang waras dan orang yang mendapatkan kebenaran? Itu loh, saya tidak bahas Kristen, saya tidak bahas juga Yesus. Saya hanya membahas ulangan 21, 22, 23 dengan Al-Quran. Yang saya katakan, wa iyad'una illa syaitanam marida, yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Orang yang dikutuk Tuhan dikarenakan melakukan kemaksiatan yang melanggar hukum Tuhan, disembah berarti menyembah iblis. Saya tidak sedang membahas Kristen. Kristen itu polanya berbeda. Saya hanya rujukannya ulangan 21, 22. Ada orang yang melakukan dosa maksiat, lalu kemudian dikutuk oleh Elohim, dibunuh, digantung berdasarkan hukum Tuhan, mati dia, terkutuk, dikubur, hari ke-10 keluar. Orang asing dari luar Yahudi datang menyembah dia. Menurut pandangan saudara, orang-orang asing ini waras atau gila? Menurut saudara, karena Yahudi sudah punya Tuhan, kenapa menuhankan lagi korban yang dikutuk Tuhannya Yahudi? Gitu. Menurut saudara gimana? Silakan. Sampai saat ini orang Yahudi tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu dulu. Sampai saat ini loh, orang Yahudi yang di Israel sana, yang Israel yang suka perang ini, mereka sampai saat ini masih belum mengakui Yesus sebagai Mesias buat mereka. Nah itu. Konteks yang ulangan 21 ayat 22 itu bercerita tentang bangsa Israel, manusianya yang berdosa dan dosanya itu mendapatkan hukuman mati, dia digantung di kayu salib. Berarti garis benang merahnya adalah manusia yang berbuat dosa itu dulu. Nah, kita bandingkan dengan Yesus. Ya, kita bandingkan dengan Yesus. Yesus bukan manusia berdosa, tidak pernah berbuat dosa. Tapi karena dosa manusia, dia rela mati bagi kita karena dosa kita. Dia mau menggantikan itu. Harusnya saya yang berdosa ini yang digantung di kayu salib sebagai manusia berdosa. Tapi Yesus mau menggantikan itu karena
Dia sayang kepada ciptaannya, dia kasih kepada ciptaannya. Nah, kenapa tadi Bang Zuma mengatakan menuhankan? Yesus itu sendiri sudah Tuhan, jadi tidak ada yang menuhankan. Waktu Maria pagi-pagi hari Minggu itu, dia pergi ke kubur Yesus. Ketika Maria melihat kubur itu kosong, dia langsung berkata, Tuhanku di mana? Artinya apa? Bukan secara spontan dia mengatakan itu. Berarti sudah lama dia mempercayakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan secara spontan saat itu ketika melihat kubur itu kosong. Kan gitu, itu respon Maria. Kemana Tuhanku? Bahkan dia bersedih, nangis. Dia mau ziarah, tapi mayat Yesus tidak ada di kubur itu. Dia katakan, kemanakah Tuhanku ketika dia bercakap-cakap dengan malaikat di dalam kubur itu. Oke. Jadi tidak ada yang menuhankan. Karena sejak awal, sejak mulanya Yesus itu memang sudah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Oke Bang, oke. Saya rasa saya dari tadi udah mengatakan, namun sebelum kita sapa dulu Saudara Wedel. Wede. Halo Bang Wede. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum Katolik Protestan. Maaf Islam, cuma ingin bertanya sedikit Bang Juma. Saya lagi diskusi Bang. Bisa dipending nggak? Oke, silakan dulu, silakan. Oke, makasih. Sibuk kali ya bangku ini. Bah. Mau tampil juga bertanya. Ya, jadi gini Bung, saya tidak sedang membahas Yesus. Saya tidak sedang membahas Kristen. Saya sedang membahas. Selamat sore Bang Zuma. Katolik Protestan Bang. Halo. Saya tidak sedang bahas Yesus, tidak sedang membahas agama Anda, kepercayaan Anda terhadap korban yang mati di tengah-tengah kaum Bani Israel, di mana kalian orang asing yang tiba-tiba aja datang menuhankan orang tersebut. Saya nggak sedang bahas itu. Saya sedang bahas Ulangan 21, 22, 23, dan Anda harus tahu pencanangan yang ada di Ulangan 21, 23 ini itu terekam di dalam Matius 23 di khotbah Yesus terhadap orang-orang Yahudi. Oke, Anda boleh baca di dalam Matius 23 bagaimana Yesusnya menerangkan di sana di data 33 sampai 34 bahwa orang-orang Yahudi itu keturunan ular beludak karena telah membunuh dan telah menyalib orang-orang benar, nabi-nabi dan seterusnya. Nah, ini yang disalib ini bukan nabi, bukan orang benar. Dan kalau Anda baca Matius 23, nabi dan orang benar yang disalib ini tidak dituhankan oleh orang Yahudi. Malah pembunuhnya itu disebut sebagai penghuni neraka, tidak akan lolos dari neraka. Berbeda dengan Ulangan 21, 22, ada orang yang dikutuk Elohim mati. Dikutuk nih, mati dia. Orang dikutuk Elohim mati. Lalu 10 hari kemudian atau 3 hari setengah seperti yang di Wahyu 7 tadi, keluar dia dari kubur. Tiba-tiba saja ada orang dari Indonesia yang jauh dari tempat itu menganggap yang keluar dari kubur ini adalah orang yang adalah Tuhan. Dengan berbagai macam embel-embel, dia kan. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Sekarang permasalahannya adalah orang Yahudi punya Tuhan. Kalau mau bertuhan, kenapa enggak Tuhannya Yahudi yang dituhankan? Kenapa korban yang dibunuh oleh orang Yahudi yang dituhankan sama orang-orang ini? Itu maksud saya. Lagi-lagi saya tidak berbicara Kristen, lagi-lagi saya tidak bicara tentang Yesus. Ada orang mati di tengah-tengah Bani Israel karena dihukum mati dan mati dalam keadaan terkutuk oleh Tuhannya Yahudi yang mengutuknya. Bangkit kemudian orang itu dari kubur disembah sama orang-orang Prancis misalnya, atau orang-orang Thailand yang tidak ada hubungannya dengan keadaan itu, tidak ada hubungannya dengan peristiwa itu. Tiba-tiba saja didoktrin oleh nenek moyang mereka untuk menyembah kepada makhluk yang digantung terkutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kenapa enggak nyembah Tuhannya Yahudi saja? Kenapa harus menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi?
Nah, itu yang terjadi. Maka saya bertanya kepada saudara, ketika hal itu terjadi, menurut saudara yang waras ini, tindakan orang yang menyembah, orang yang dikutuk Tuhannya Yahudi yang keluar dari kubur pada hari ke-10, itu tindakan orang gila atau orang ini waras? Itu loh pertanyaan saya, Bang. Bukan membahas Kristen, bukan membahas Yesus. Silakan. My love ini Muslim atau Kristen, abangku? Asli, aku Muslim, Bang. Muslim. Oh, mau tanya jawab dengan dari Kristen atau gimana? Enggak, Bang. Lalu mau ngapain? Mau jadi moderator atau kalkulator? Ya, silakan saudara. Ini belum bisa ya teman-teman ya. Apa saudara belum bisa buka kamera? Bung. Nggak bisa, Bang. Oke, teman-teman, kita masih menunggu yang non muslim yang bisa buka kamera. Silakan, satu sesi lagi, Bung, silakan. Ya. Jadi ngapain kami harus mengikuti Yahudi kalau Yahudi sendiri tidak mau mengakui Yesus sebagai juru selamat? Kan begitu. Sampai saat ini pun Yahudi masih mengharapkan kedatangan Mesias. Kan gitu. Padahal Mesias itu sudah datang, sudah ada di depan mata mereka. Tapi mata mereka dibutakan secara rohani. Oke, Bang, saya kira kami sudah paham bahwa Yahudi tidak menerima Yesus, sementara Yahudi masih menunggu Mesias. Oke, makasih banyak ilmunya, Bang ya. Thank you. Thank you saudaraku. Nanti lain kali kalau sudah ada nyali buka kamera, baru buka kamera. Ini kita sambut Kristen yang baru. Silakan saudara, hari Sabtu atau hari Minggu buka kamera, silakan. Silakan. Saudara pemula. Halo. 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 Halo, Bang. Waduh, gara-gara abang saya turunkan yang Kristen tadi. Tanggung jawab, Bang, tanggung jawab. Halo. Halo. Gimana dong? Abang sebagai Kristen kok diam-diam baik? Buka mulut dong. Bang? Abang? Hei! Abang ini, gara-gara abang aku turunkan yang Kristen satu, kirain abang Kristen yang punya nyali. Dadah aja, Bang. Ternyata Kristen cuma datang gerusuk-gerusuk aja. Kupikir penggantinya mau buka kamera, karena yang tadi nggak mau buka kamera gitu loh. Aduh, abang mengganggu aja, Bang, kita ini. Halo saudara Anggri, selamat asar. Ada onde-onde kah? Saudara Christian, semangat sore. Tapi kali ini aku nggak buka kamera, bisa nggak? Kenapa bisa, Bangku? Soalnya di sini masih subuh, Bang. Banyak nyamuk. Masih subuh, Bang, di sini. Masih subuh. Ya. Aduh, sayang sekali abang ini. Katolik atau Protestan, abang? Ngapain? Astagfirullah. Kenapa dikasih naik? Anda minta, makanya dikasih naik. Makin dia. Pamer suara bayi lagi. Ini lagi. Halo, semangat sore saudari Esti. Katolik Protestan. Halo. Iya, silakan buka kamera aja, Bang, biar lampunya diredupkan aja, nggak apa-apa. Silakan. Percuma kita buka kamera nggak kelihatan apa-apa kan, percuma, Bang, gelap sekali. Soalnya ini subuh sih. Tapi kalau mau cuma di gelap nggak apa-apa juga. Iya, silakan.
Taruh ya. Taruh ya. Iya bang, iya bang. Kalau abang kita tadi itu nggak nyambung. Nggak kelihatan bang ini, soalnya. Nah, itu cakep abang kita. Ganteng. Iya bang, ganteng kali pun. Keren. Ya, silakan bang, silakan diulas ulangan 21-nya. Oh, saya baru lihat ini bang. Lihat ada tema di atas. Saya nggak bisa baca bang, ini gelap begini bang. Boleh bang baca? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 versus Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. Silakan. Mana ya? Saya coba, mudah-mudahan saya 22, 21, 22, 23 ya. Oh, ya saya coba. Iya bang. Saya coba lihat dulu kalau. Silakan abangku. Satu 22 Sabar teman-teman, kita tunggu. Berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menjadi milik pusakamu. Ya bang. Iya. Nah, jadi sama seperti Yoyakim, misalnya di Yeremia 30:36 atau Wahyu 11 nomor 7 sampai 13, ada seorang nabi yang mati, dua orang nabi yang mati, lalu kemudian disalib, lalu bangkit pada hari ketiga. Nah, kalau menurut abang ada manusia dikutuk oleh Tuhan, lalu bangkit pada hari ke-10, lalu ada orang bangsa asing yang datang menuhankan orang yang bangkit dari kubur, di mana orang ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Menurut pandangan saudara, orang ini gila atau sinting? Kalau dia tidak memiliki misi khusus, ya orang gila sinting lah. Terus saya kirim sebentar. Siap. Yang tadi itu nggak mau masuk ke tema. Aku udah bilang aku nggak bahas Yesus, aku nggak bahas Kristen, aku bahas ulangan 21. Adanya orang jahat yang ada di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba saja bangkit. Pada hari ke-10, datanglah orang barat menyembah dia. Gila atau waras gitu. Itu loh. Orang ini sakit jiwa atau jiwa sakit. Begitu maksudku kawan-kawan. Orang ini orang gila atau gila orang. Karena orang Yahudi yang menyalib orang tersebut tidak menyembah dia. Orang Yahudinya nggak nyembah dia. Dia yang menyalibkan, dia yang tahu. Tadi malah dia bilang gini, buktinya Maria pergi di kubur terus tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Lah, bahasa apa ini? Mayat Tuhan Yesus, maksudnya apa? Sudah mayat Tuhan lagi, mana ceritanya? Nah, itu ucapan-ucapan orang waras kah atau apa gitu? Mungkin maksudnya mayat Tuhan Yesus, mungkin itu. Ini Tuhan Yesus, artinya ya kita orang Indonesia kalau menyebut kata Tuhan itu kan identik dengan pencipta langit dan bumi.
Masa pencipta langit dan bumi jadi mayat? Tapi kita tidak sedang bahas itu, kita tidak sedang bahas Yesus, kita bahas orang lain. Kalau Yesus kita masuk ke Galatia 3, ini kan kita di Ulangan gitu loh. Halo? Halo, semangat asar. Halo? Halo? Halo Bang, Bang Manulang. Halo, Saudara Christian Solder. Ya, lanjut lagi Bang. Iya, saya balik lagi. Gimana penjelasan saya untuk hal itu? Iya. Ya saya rasa mungkin abang juga sudah tahu bagaimana arahan jawaban saya, sama seperti keyakinan orang-orang Kristen ya, sesuai dengan iman Kristen, bahwa memang benar. Jadi Ulangan itu kan tadi itu masalah hukum Taurat, bagaimana tentang menguburkan seseorang yang dihukum mati, gitu kan? Iya. Tapi dalam keyakinan Kristen sebenarnya bahwa seharusnya yang layak dihukum mati itu karena dosa adalah manusia, ya. Seluruh manusia. Cuma karya keselamatan yang dikerjakan Allah itu adalah melalui Yesus. Itu semua dosa ditimpakan kepada Dia. Jadi makanya dibilang kutuk hukum Taurat itu ditimpakan kepada Yesus. Itu makanya ya Paulus juga bilang kan, terkutuk orang yang mati di tiang gantungan. Dia menanggung kutuk yang harusnya ditimpakan kepada saya dan abang. Gitu kan. Ya, abangku, kita tidak sedang membahas Yesus ini, abang. Saya tidak bahas Yesus dan saya tidak bahas Kristen. Saya bahas orang yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi karena melakukan dosa-dosa. Lalu setelah hari ke-10 orang tersebut hidup kembali. Nah, orang-orang yang ada di sekeliling kejadian tidak beralih dari menyembah Elohim ke makhluk yang keluar dari kubur ini. Tapi ada orang asing di luar daripada mereka justru menuhankannya. Karena sebelumnya mereka memang tidak punya Tuhan. Hanya punya dewa-dewa. Pertanyaan saya, apakah menurut saudara orang yang menyembah manusia yang keluar dari kubur ini, yang bukan Yesus, itu bukan Yesus, orang lain yang dikutuk, benar-benar dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, pada hari ke-10 keluar dari kubur. Lalu orang-orang bule datang menuhankan orang tersebut karena dianggap sakti. Lalu berbagai macam tuduhan-tuduhan yang dicocok-cocokkan, dia adalah ini, dan seterusnya, demi untuk legalitas menuhankan orang yang keluar dari kubur tersebut. Menurut pandangan saudara, orang ini waras atau gila, Bang? Kalau dia bukan Yesus, kalau dia bukan Yeshua HaMashiach, kalau dia bukan dalam teman-teman saudara saya di Arab, mereka panggil dia Isa Al-Masih, maka itu orang gila. Nah, orang gila. Jadi orang yang menyembah orang Yahudi yang mati digantung, dikutuk oleh Elohim, lalu bangkit pada hari ketiga, orang yang menyembah dia disebut orang gila. Sepakat ya? Tadi yang Anda bilang adalah hari ke-10. Iya, hari ke-10. Dan tidak ada kaitan dengan cerita Yesus. dari Yahudi. Nggak ada. Cuman kan terbukti ya bahwa ada orang yang mengalami itu.
Di Wahyu 11 nomor 7 sampai 13 ada nabi yang kemudian mati disalib, lalu kemudian bangkit. Nah, setelah dia bangkit, dia diangkat ke langit menurut cerita itu. Lalu ada orang asing jauh dari jangkauan tempat kejadian datang mengajarkan bahwa itu adalah Tuhan mereka, lalu menyembah kepada nabi tadi. Menurut pandangan saudara kan gila kan? Ya harus jelas dulu siapa orang itu. Iya, bukan Yesus. Siapapun itu, yang penting bukan Yesus. Harus jelas dulu siapa. Kalau saya tidak kenal, saya nggak bisa memberikan tanggapan. Kalau orang itu benar-benar keluar dari kubur, ya pada hari 3 hari setengah setelahnya, menurut saudara, orang asing yang datang menyembah orang yang keluar dari kubur ini, sementara orang sekampung mereka sudah punya Tuhan sendiri namanya Elohim. Menurut saudara orang ini gila atau gimana? Kalau itu Mbak, sebaiknya kita diskusi yang jujur-jujur aja Bang. Kalau yang ada, sebab saya nggak mau main-main. Kalau itu yang Anda bilang Yesus, ya kalau saya umpamakan Yesus, taruhlah Anda bilang itu bukan Yesus. Kalau misalnya saya umpamakan Yesus, orang-orang yang percaya kepada dia, yang menyembah dia itu, ya itu awalnya semua adalah orang Yahudi, belum ada orang asing. Murid-muridnya dan yang banyak itu, pengikutnya yang banyak itu setelah kebangkitan. Dan dia beberapa kali menambahkan diri di beberapa tempat. Itu semua orang Yahudi. Yesus itu orang lain saya nggak tahu. Kalau Yesus beda lagi ceritanya Bang. Yesus itu Ya, dilantik. kalau ada orang Yesus lain, kalau bukan Yesus ya orang gila. Kalau bukan Yesua Hamasi ya, bukan Isa Al-Masih. Nah itu. Oke, jadi kalau orang lain gila kan? Nah oke, sekarang begini Bung. Sekarang begini. Kalau ada orang mati dengan jalan kutub, lalu pada hari ketika dia dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Orang Yahudi kan sudah punya Tuhan namanya Elohim. Orang jahat membunuh utusan Tuhan. Lalu utusan Tuhan ini setelah dibunuh sama orang jahat, lalu Tuhan membangkitkannya untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Pertanyaan saya, apakah Anda ingin masuk dalam kelompok orang jahat menyembah kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi? Saya bingung ini Anda, konsep Anda itu agak kacau dan mungkin itu keyakinan lain, bukan keyakinan Kristen. Bukan kacau Bang. Konsep Anda begini, kacaunya begini. Ada Tuhan Elohim, punya orang Yahudi, baru dia bilang ada orang yang mati terkutuk baru dibangkitkan pula oleh Elohim. Itu kan agak kontradiksi gitu Bang. Bukan kontradiksi abangku, abang yang memilih jalan itu. Saya kan tadi membawa ke orang lain, tapi abang tidak mau ke orang lain, maunya ke abang kan gitu, maunya ke Yesus. Oke, kalau memang abang mau ke Yesus itu gimana Bang? Konsep Yesus itu abang apa tuh sarikan ke dalam apa yang abang bilang tadi itu tidak sesuai dengan iman saya. Enggak Bang, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 abangku. Kisah Para Rasul 2, Yesus yang disalib oleh orang-orang jahat itu oleh Tuhannya Yahudi dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Pertanyaan saya, apakah Anda mau masuk ke dalam kelompok orang-orang jahat yang diberi Tuhan berupa Tuhan lantikan oleh Tuhannya Yahudi untuk dituhankan oleh orang jahat? Saya tidak pernah mendengar ada kata-kata Tuhan dilantik. Lah, Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 nomor 36.
Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu bukan dilantik Pak, namanya. Dijadikan, Pak. Dibuat. Ya, dijadikan, bukan dilantik, Pak. Dibuat jadi Tuhan. Yang tadinya bukan Tuhan dibuat jadi Tuhan. Dijadikan itu beda dengan dilantik atau dibuat. Elohim telah membuat Yesus. Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaannya, Kisah berapa? yang disalib, yang 36. Ayatnya, Bang, Kisah Rasul berapa? 36. Kisah Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Tuhan membuat orang yang disalib ini menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Anda yang di luar daripada penyalib, saya tanya, apakah Anda ingin menuhankan manusia yang dikutuk, yang mati dengan jalan kutuk, manusia yang dibuat menjadi Tuhan untuk para penyalib, ikut terlibat menjadi pentuhan daripada oknum tersebut, sementara ada Tuhan yang betul benar-benar Tuhan, yaitu Elohim, Tuhannya Yahudi. Gitu abangku. Berat ya, Bang? Enggak. Saya lagi baca Alkitabnya. Oke, silakan. Tuhannya Yahudi membuat orang yang mati dengan jalan kutuk ini menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Anda yang orang asing menerima Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi ini untuk orang jahat, orang asing, untuk orang jahat. Anda ikut-ikutan di sana. Orang Yahudi sudah punya Tuhan, Bang. Yes. Jadi saya sebenarnya lagi melihat bahasa aslinya dalam bahasa Yunani. Silakan. Itu artinya setara dengan bahasa Inggris appointed. Iya. Atau menunjuk, atau bahasa Yunani kalau nggak salah apoiles. Iya, benar. Itu artinya ada satu kejadian, yang mengakibatkan dia itu disebut Tuhan. Tetapi kalau Anda hanya merujuk kepada ini adalah penjelasan Petrus, kan, khotbah Petrus di Serambi. Iya. Dia menjelaskan sesuatu yang sangat dimengerti oleh orang-orang Yahudi, karena pada waktu itu kan berkumpul orang-orang Yahudi dari berbagai yang pulang kampung, ya, ada perayaan itu pulang kampung. Dia menjelaskan hal itu dan orang-orang Yahudi tahu betul itu. Makanya kalau saya lihat sih, kalau orang Yahudi tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Petrus, itu pasti mereka tidak mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Sampai 3.000 orang, Bang. 3.000 orang, Bang. Sekali khotbah 3.000 orang langsung dibaptis dalam nama Yesus. Jadi saya rasa itu. Iya. Jadi gimana ini, Bang? Tentu saja mereka tahu, orang Yahudi tahu siapa itu Elohim. Makanya saya bilang, Bang, itu yang Abang bilang tadi, orang asing, orang bule dari jauh datang menyembah. Bukan, Bang. Awal itu, Bang, 3.000 orang Yahudi, Bang, ya, yang pulang kampung itu menyerahkan diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Mereka langsung percaya, Bang. Jadi itulah kehebatannya.
Karena orang yang kuliah paham betul bang, siapa itu Elohim, siapa itu. Jadi kalau ada penjelasan tentang ada Yesus itu, bagaimana atau Yeshua Mesia, mereka tahu betul. Baik. Gitu bang. Memang kan datanya kan memang jelas di situ abang, bahwasanya Tuhan Elohim menjadikan Yesus, membuat Yesus yang disalib ini untuk orang jahat. Kenapa bang? Tuhan Elohim menjadikan orang yang disalib ini menjadi Tuhan bagi orang jahat. Kan itu dalilnya. Jadi siapapun mau 3.000, mau 3 juta, kalau semua mereka orang jahat ya menuhankan Yesus, kan gitu. Kenapa dasarnya apa kamu bilang mereka orang jahat? Kan murid-murid Yesus itu orang jahat bang. Itu bukan orang murid Yesus bang, bukan murid Yesus itu. Bukan murid Yesus yang menyalib Yesus. Dengar bang, bukan murid Yesus yang... Maksudnya saya begini bang, yang memberitakan dia ini kan adalah saksi-saksi hidup, yaitu murid-murid Yesus. Nah kalau abang bilang orang-orang yang jahat, apakah murid-murid Yesus itu termasuk orang jahat? Loh, Anda salah. Petrus yang berkhotbah, murid Yesus berkhotbah, kalian orang jahat yang telah menyalib, Tuhan telah menetapkan bahwa Yesus yang kau salib itu, Tuhan membuatnya menjadi Elohim, membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian, orang-orang jahat. Makanya orang jahat ini bertanya ke Petrus, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Petrus, baca nomor 40-nya. Petrus mengajarkan orang-orang ini bertobat dan meninggalkan angkatan jahat, meninggalkan kelompok yang menyalib Yesus itu. Keluar kalian, jangan lagi kalian berkongko-kongko di pasukan yang membunuh Yesus, sebab Yesus itu telah dijadikan sebagai sembahan bagi kalian yang jahat ini. Itu sembahan untuk orang jahat itu bang, Yesus itu. Jadi begini, oke bang, saya tanggapi dulu ya. Jadi mereka bilang kan yang menyalibkan kan orang jahat. Jadi maksudnya orang jahat itu kan para orang-orang Yahudi atau imam kepala yang menyerahkan dia untuk disalibkan oleh para perwira Romawi. Nah kemudian orang yang pulang kampung ini dan orang-orang yang ada di situ kan apa istilahnya, banyak juga yang tidak tahu tentang peristiwa itu karena mereka baru datang dari berbagai negara lainnya. Ada juga yang tahu tentang peristiwa-peristiwa itu ya, tapi kebanyakan tidak tahu. Nah jadi Petrus memberikan khotbah kepada orang-orang ya di Serambi itu, dan yang datang yang belum tahu jadi tahu, yang tahu ada banyak saksi bahwa memang Yesus dibangkitkan. Jadi walaupun dari awal abang, Yesus itu yang jadi korban keganasan orang-orang jahat ini, dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat bang. Kalau dibuat menjadi orang jahat itu ya terserah pemikiran abang, tapi dia bukan pemikiran saya. Makanya dibaca dalilnya Kisah Para Rasul 2 nomor 30, 34, 35, 36 sampai 40. Tapi dia tidak tertulis bahwa begini, menjadi Kristus dan Tuhan bagi orang-orang jahat. Tidak begitu kan baginya. Siapa yang menyalib? Siapa yang menyalib? Orang benar atau orang jahat? Makanya jangan tambah-tambah bang. Saya ulang. Yang menyalib Yesus, sabar bang, sabar. Yang menyalib Yesus orang jahat atau orang benar? Ya memang yang menyalib orang jahat, tapi dengarkan dalilnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Siapa yang kamu? Siapa kamu di sini? Kamu di sini siapa?
terus. Kamu di Ya, situ orang siapa? Yahudi. Iya. Kamu di situ siapa? Orang Yahudi. Orang jahat atau orang Yahudi, benar? imam kepala. Nah, Orang Yahudi. jahat atau orang benar? Oke, orang jahat, lantas kenapa? Orang jahat. Untuk orang jahat, Yesus yang mereka salibkan oleh Elohim dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk siapa? Tidak ada untuk siapa, Bang? Untuk semua orang. Untuk orang jahat. Tidak ada kalimat begitu, Bang. Baca lagi dalilnya, Ada baca lagi. begitu, Bang. Baca lagi dalilnya. Ya. Baca lagi dalilnya. Jadi seluruh Jadi kaum begini, Bang. Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Orang jahat. Terusnya begitu, Bang. Untuk orang jahat. Menjadi Tuhan dan Kristus untuk orang jahat. Begitu, Bang. Begini. Untuk orang jahat. Yes. Nomor 40-nya makanya baca. Nomor 40-nya makanya baca. Maka ketika mereka mendengarkan itu, salah dulu, saya jelaskan dulu. Dengan banyak perkataan lain lagi, Anda turun. Anda kayak monyet diajak diskusi yang nggak mau mendengarkan, Anda di bawah. Maka dikatakan di data nomor 40-nya itu jelas. Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian kepada angkatan jahat tersebut, ya, bahwa dia sungguh-sungguh mengecam dan memberi nasihat kepada angkatan jahat dan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berarti yang menyalib dijadikan bagi mereka sembahan baru bernama Yesus. Yang menyalib Yesus diberikan sembahan baru bernama Yesus. Jadi kalau ada orang asing yang ikut-ikutan ke situ, berarti dia masuk ke dalam kelompok orang jahil. Otak. Dikasih perumpamaan Ulangan 21 nomor 2223. Tidak mau. Aku saya enggak mau karena enggak ada saya. Oke, kalau begitu kita lari ke Yesus. Sekarang Yesus menjadi Tuhan bagi angkatan jahat, ditolak lagi. Itulah dongoknya. Halo, semangat sore. Semangat sore. Semangat sore. Halo teman-teman sekalian. Oi, manusia-manusia menetas dari telur puyuh. Oi. Oi. Manusia-manusia kadal yang tidak punya otak. Oi, oi. Syukran, barakallahu fiik. Ayo non muslim, silakan minta permintaan. Yang muslim kalau nggak mau dibilang berasal dari telur puyuh yang menetas telur biawak, mohon dibatalkan permintaannya, Bang. Halo, semangat asar. Halo. Oi, telur biawak menetas ya. Menetas di atas. Meow. Meow. Semangat asar. Halo. Kalian menguji kesabaranku ya, teman-teman. Batas kesabaranku itu ada. Jangan sampai aku menangis di sini. Gara-garanya banyak orang menyembah
Halo, semangat sore. Halo bang. Halo. 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 Makan matamu suek, makan aja kok, makan kurusin kok. Semangat sore. Halo bang. Meow. Nah, telur biawak pada menetas semua tuh. Jadi teman-teman sekalian, saya mengambil pola sederhana. Al-Quran mengatakan una illa tanam merida, kan jelas sekali itu. Jadi Halo. iya, halo. Bang, selamat sore. Sore, Halo, Abang. Marco Polo. Iya. Tiap. Marco Polo ini ya? Oi, bukan. Aku Abang Fonte. Abang Punten. Punten orang Sunda? Orang NTT, Bang. Kok namanya Punten? Kumaha damang? Kunaon atuh? Asik. Lalemu coke. Itu masolang generasi. Itu aku belajar dari Abang Sule. Abang nyanyi-nyanyi. Oh, Abang Sule. Saya penyanyi, iya betul. Wiki Tiu. Oh, Abang penyanyi. Oh iya. Kalau sekarang udah berubah, bukan Prikitiu lagi. Prikitau. Udah berubah dia. Iya. Sejak dia nggak tampil di TV, dia berubah menjadi Prikitau. Gitu bang. Oh gitu ya. Baru tahu aku. Kok bisa? Iya, ketinggalan zaman. Gitu bang. Ketinggalan zaman, memang ketinggalan zaman, benar. Iya. Oke. Abang sekarang di mana nih? Aku lagi di Dubai. Biasa udah 3 bulan di sini. Belum pulang, nggak ada tiket. Jadi TKW kemarin. Jadi TKW, tapi saya dapat deportasi dari ini, nggak bisa lagi balik ke Indonesia. Tapi perpanjangan TKW saya di sini nanti sebentar diurus di kedutaan. Abang di mana? Aku di kampung aja bang, di NTT Flores. Kurbok. Nggak minat jadi. Oh iya, nggak minat jadi TKW juga. Berapa gajinya? Tapi saya juga tidak tahu di kampung ini mau urus bagaimana. Teman saya ini baru-baru ngurus dia, ada 4 laki-laki, semuanya lolos jadi polwan di sini. Gajinya besar. Hah? Serius? Iya. Laki-laki lolos jadi polwan? Di sini bisa jadi polwan, laki-laki bisa. Kalau mau aku daftar. Aku daftarin di sini bang. Jadi polwan laki-laki bagaimana lah? Polwan laki-laki ini baru dengar saya. Wanita itu kan di Indonesia bosku. Mana tahu orang wanita di sini, alamak. Orang sini nggak tahu wanita. Yang penting polwan. Gitu. Syaratnya sampean abang tinggal kirim sertifikat tanah ke saya, nanti saya uruskan di sini jadi polwan. Lulus. Serius, gaji besar di sini. Berapa gajinya? Ya kurang lebih kalau di Indonesia kan itu 700 sampai 800 ribu. Itu per berapa bulan? Per 3 bulan. 3 bulan 700 ribu? Iya dong. Iya dong. Kenapa? Oh, tidak kuat saya. Kenapa? Biar saya mending dulu di kampung sini. Di rumah aja. Gimana bisa Vita? Moderator, kenapa itu bang? Moderator kenapa? Marco Polo masuk ke sini. Alamak. Aduh, parah. Anggap saja iklan teman-teman. Ayo, saudara-saudara non-muslim, naik ke atas sini kita diskusi kembali. Tema kita yang bagus ini harus kita bahas secara edukatif. Silakan. Hai. Ini bintang film India. Siap juga, Abang Sanjay Dut. Masih di Delhi.
Saya Islam bang, bukan non Muslim. Kelihatan dari wajahnya kok. Di mana ini? Aceh. Masya Allah. Ya, salam sama saudara-saudara kita di Aceh sana. Ya, salam kembali bang. Baik, makasih ya. Salam kenal ya Bang Kia. Iya bang. Jangan lupa bahagia. Alamak, banyak kali teman kita. Tadi ku pikir ke India. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, gimana? Ya, minal aidin wal faizin Bang Juma. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat asar, Abang. Abang baik-baik di sana kah? Halo. Halo Abang. Halo Abang, pakai HP merek apa Abang? Simbada. Bagus HP-nya Abang ini. Terbuat dari kayu. Semangat sore. Kontol. Obat kurap sudah diminum Bang. Pepekmu itulah. Kata tetangga lu sering minum obat kurap tapi nggak sembuh-sembuh katanya. Kontolmu itu. Muhammad Kurawan. Muhammad Kurawan. Tidak boleh begitu, jangan gitu, nggak bagus, nggak boleh. Agamamu tidak mengajarkan begitu, nggak boleh. Tahu aja kayak gitu kok. Nggak boleh. Jangan, tidak bagus begitu, nggak bagus. Diskusi aja yang bagus kita, nggak usah kau menghina. Iya, maksud saya itu aja kan untuk bercanda. Kok bahasa-bahasa sarkas kau bawa ke sini, janganlah Bung. Ini Indonesia. Debat agama gak ada yang bercanda, tahu kau? Lah, kalau Anda keberatan dengan itu, mari kita diskusikan. Ini kan Al-Quran juga yang kita bahas, Bos. Al-Quran surah An-Nisa. Dan ulangan 21, 22, 23. Begitu abangku. Biasanya sesuatu yang tidak mau dibahas depan umum itu aib biasanya. Tapi kalau sebuah kebenaran dibahas depan umum, ya itu baru top. Kan ada perintah, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, kita mau beritakan Bible, kamu marah. Ada apa dengan Bible? Kenapa nggak mau diberitakan? Jadikanlah semua manusia jadi Kristen. Abang dan gini Bang. Aku mau bantu kamu, bantu Anda punya agama untuk memberitakan Bible kepada seluruh makhluk. Kenapa kamu sarkas ngomongnya? Nabiku pula kau hina gitu. Nabiku nggak ada salah samamu. Kenapa kau bawa nabiku? Injil itu dari Lukas, Matius, Yohanes. Nah, kau ambil kata Injil, kau ambil kata Alkitab dari ajaran Nabi Muhammad, tapi kau hina dia. Ini salahmu. Orang Kristen tidak mengenal kata Injil kalau bukan dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang Kristen tidak mengenal kata Alkitab kalau bukan Nabi Muhammadku yang bawa. Kenapa kau hina dia? Salahnya dia apa? Harusnya kau berterima kasih. Kalau tidak ada nabiku, kalau tidak ada nabiku, maka kau masih menyebut kitabmu dengan ngapain lu? Anjing lu kayak maka kamu hanya menyebut kitabmu dengan Biblos, Biblika, kumpulan buku-buku gitu anjing gitu. Nah, karena nabiku datang, kau pakai namanya ajarannya untuk menutupi ajaran dari Yunani. Kau itu tadinya penyembah Theos itu dewa. Ajaran Nabi Muhammad menyebut Allah, ditutupi lagi dewa dengan sebutan Allah, begitu. Paulus itu apostolos, ditutupi lagi dengan ajaran nabiku, rasul. Harusnya kau berterima kasih, sehingga ajaran pagan yang diadopsi agamamu tidak nampak begitu. Ya kau sendiri mana mukamu? Ele. Ayo, boleh kayak berani.
Nah, itu Bung, berani tidak berani itu tidak boleh kita bahas di sini. Kita ini saudara. Kita orang Indonesia saudara. Ini kita cuma bicara keyakinan. Gitu, saling Bung. toleransi aja bang, gitu dia. Nah itu dia makanya. Anda mengajarkan kasih, saya mengajarkan rahmatan lil alamin. Kenapa enggak kita rajut persaudaraan dengan kita diskusi, kan begitu. Anda datang-datang ngata-ngatain nabi orang, nggak boleh. Kami cinta Yesus loh, kami sayang Yesus, kami bela Yesus di sini. Kamu malah maki-maki nabi kami, lucu ente ini. Oh iya, Itu yang salah. Iya. Allah. Begitu Bung, sama-samanya kita orang Medan. Itulah. Gitu Bung. Ya, abang di Medan di mana ya rupanya? Aku di Marelan. Bah. Di pasar M4 aku Bang. Oh iya ya. Ayolah ngopi. Ya bosku. Kenapa? Ngopi kita sekali-sekali ya kan? Boleh. Nanti saya tahun berapa itu saya mau mencalonkan wali kota di sana. Mudah-mudahan kau dukung aku ya. Abang mencalonkan wali kota? Iya, di Medan. Sebagai partai apa? Aku non partai. Saya didukung sama teman. Gimana? Non partai. Non partai aku. Nama asli abang siapa? Aku. Ya. Pariahan. Marga apa sebenarnya? Mingkondong diobela, pulot nakan de popok. Hah? Aku peranakan Dubai ya Bang. Jadi tidak murni lagi orang sana. Nggak murni lagi. Aku peranakan Dubai. Awak di Amplas ya Bang? Apa? Di Amplas. Oh apalagi kawanku di sana banyak. Sama lah Bang, kawan-kawan baik kali sana anak Lajang. Nah itu dia makanya orang kita sama-sama anak Medan kok gitu, nggak boleh, sarkas itu namanya. Kita bahas saja tema ini. Apa rupanya temanya? Itu ulangan 2122 versus Al-Quran. Al-Quran surah An-Nisa ayat 117 gitu. Udah tanda tangamu. Macam bener aja kok ke gereja aja kok malas. Aku orang Katolik aku Bang, betul. Bohong aku. Iya, masa Katolik kayak gitu ngomongnya? Enggak. Orang Katolik itu baik-baik kok. Apa Kedan? Sok kali dia Kedan ini. Selalu itu ini Kedan ini. Ikatlah kulupnya itu biar nggak kencing 3 hari. Nakal kali dia. Baru dikasih gula? Enggak. Kasih semut. Biar langsung apa ya? Langsung bengkak burung itu. Bengkak. Ayo silakan bahas ulangan. Bahas ulangan, ambil Bible. Ambil ini. Abang udah ambil Al-Quran? Ada, ini Al-Quran nih. Ini Al-Quran. Ini dibaca nih Pak ulangan ini Bang. Ini Bibleku nih, Bible. Nah, Bible dari setiap tahun ada ini Bible. Ya. Banyak. Makanya pendeta agak segan sama aku membahas Bible. Aku Bang dari kami pastor Bang Katolik. Iya. Jadi Bang tahu. Bang, gini aku mau nanya. Kalau ajaran Muhammad itu benar, kenapa Muhammad bilang kayak gini? Setiap orang beriman nanti di surga akan diberi bidadari yang berpayudara besar. Ya, Yesus juga ngomong gitu kok. Nggak ada. Matius 19 nomor 29. Apa sih ya? Barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku, dia kelak akan menerima 100 kali lipat di dalam kehidupan yang kekal. Yaudah. Mantap. Bidadari yang berpayudara besar. Bagus itu daripada dapat istri yang udah peot 100 lagi. Lu punya istri udah tua, giginya ompong, bau ketek, kok dapat 100 orang. Wah, mending saya bidadari. Istri lu kentut bau naga, bernapas pun dia bau naga, giginya tinggal 2. Kau dapat 1 aja ku pelihara istri kayak gitu udah pusing kau kan. Ini 100 ku pelihara, mana makannya 2 liter sekali suap. Ayo. Emang agak payah Kedan ini apa Bang? Iya. Mana itu? Jadi ini ada
Ini ulangan 21, 22, 23. Keren ini kalau dibahas. Ya. Bagus. 21 ayat berapa? Ayat 22. Jadi di sini dikatakan apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Ya. Lalu kau gantung dia. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan Elohim, tidak boleh kakinya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Tidak boleh. Gitu ya. Nah, kalau ada orang yang mati digantung, terkutuk, lalu dikubur, lalu pada hari keempat atau kelima keluar dari kubur, lalu ada orang asing dari luar Yahudi datang menyembah orang tersebut, menurut saudara orang itu gila atau waras? Orang dikutuk Tuhan, pelaku dosa besar, digantung sampai mati, dikubur, hari kelima keluar dari kubur, orang asing dari luar Yerusalem datang menuhankan orang itu. Menurut Anda, orang yang datang menuhankan orang terkutuk yang mati digantung di atas pohon itu orang gila apa waras? Menurut Anda? Pokoknya ajaran Tuhan Yesus nggak ada yang pernah salah. Gitu ya. Saya nggak tanya ajaran Yesus, nggak tanya ajaran Yesus. Yang saya tanya orang yang tadi. Orang yang tadi yang menyembah orang yang keluar dari kubur, sedangkan orang yang ada di sekelilingnya enggak menyembahnya kok. Mamanya enggak, sepupunya enggak, saudaranya enggak, bapak tirinya enggak. Ada orang asing jauh dari Yerusalem menyembah orang yang keluar dari kubur ini. Ini orang gila apa orang waras menurut sampean? Iya memang nggak waras memang kayak gitu. Ah, enggak waras. Udah sepakat kita, Bung. Jadi yang di belakang Agak banyak kedan ini, Bang. Oke. Baca-baca lagi, Bang. Oke, udah aku buka. Oke, silakan. Kawanmu itu dibaca coba ya. Ayat Matius 21 ayat 22. Bukan Matius, ulangan. Ulangan 21 ayat 22. Sampai 23. Nah, tengoklah itu. Iya. Ini kan ditulis 1400 tahun kan sebelum Yesus datang. Ya, ayat 22-nya aja kita baca dulu ya, Bang ya. Boleh. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ayat 23 sampai 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Maksudnya dari tiba-tiba saja orang yang dikutuk Tuhan ini digantung, dikubur sebelum Sabat. Pada hari kelima bangkit. Orang-orang di sana menganggapnya hantu, tapi ada orang dari luar Yerusalem jauh dari hidup kejadian tersebut malah menuhankan orang yang keluar dari kubur ini. Menurut saudara, ini orang waras atau orang gila? Oh, dia itu kan mengapa, Bang? Menentukan dia tuh. Loh, kan orang-orang Yahudi sudah punya Tuhan Elohim yang maha suci maha tinggi. Kenapa pula orang yang dikutuk Elohim yang disembah? Mungkin dia mempercayai dari situ, Bang. Mungkin. Nah, menurut saudara, ini orang yang menyembah orang yang keluar dari kubur gila atau waras? Agak waras sikit-sikit. agak waras sikit-sikit. Mana ada orang nyembah dari keluar dari kubur dibilang waras? Itu doktrin itu. Itu nggak waras itu, Bung. Kalian masih anak-anak kecil rupanya ya. Nakal memang kalian ini. Umur 25 aku, Bang. Masih anak-anak, masih bocah ingusan, kau belum sunat pun. Aku Katolik harus sunat, Bang. Mana boleh nggak sunat, Bang? Aku 25 aku dah. Kalau Katolik bersunat dia berdosa sama Paulus berarti. Enggak ada larangan ke sunat itu.
Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunat nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Percuma aja kau Katolik kalau begitu. Yesus tak berguna bagimu. Waduh. Ya masa pertumbuhan kan itu harus berguna juga itu dia bang. Sunat. Enggak, masalahnya gini saudara, begini loh, adik begini. Galatia 5:2 di situ jelas, barang siapa yang memotong kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kau kan sudah potong kulup tuh, Yesus tidak berguna. Nah, solusinya gimana? Cari ayam potong bagian paha, kulitnya sambung, jahit. Cuman hati-hati, saya tidak janji. Mana tahu 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam di situ. Itu yang bahaya. Karena kalau kau potong gitu. Hah? Mati juga kayak gitu. Enggak mati lah, kan cuman dijahit pun dengan paha ayam. Ya, baru jadi tumbuh bulu ayam gitu semua ya kan. Jadi itu yang jadi masalah. Kalau tumbuh bulu ayam, biniknya gimana nanti? Enggak enak nanti. Parah itu. Ya, bang, aduh. Bukannya biniknya semakin suka kalau ada bulu ayam di situ banyak. Dia yang kegatalan nanti. Masalah generasi hancur sudah. Oke, udah ya, salam kenal kita ya. Baik-baik kalian di sana ya. Salam hormat dari saya dari Dubai. Oke, thank you. Oke, siap. 86. Thank you. Timnya berpikir deh, nih bahaya nih tumbuh bulu ayam. Gak sopan dia yang satu itu, kurang ajar nih mulutnya. Jangan begitulah. Anak bangsa nggak boleh saling menghina begitu. Nabi Muhammadku nggak pernah menghina kalian. Nabi Muhammadku datang membawa ajaran untuk kalian supaya kalian selamat gitu loh. Jangan dihina. Bukan nonot ayam yang tumbuh, bukan nonotnya, bulunya gitu loh. Halo saudara Bilal. Ada ondek-ondek kah? Ini ramai-ramai kepencet bang, kepencet. Oke, thank you abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh siap, sama kita berarti. Saya dari Makassar. Halo saudara RK, semangat sore. Iya, selamat sore. Buka kamera abang. Silakan. Katolik Protestan abang ini. Baik abang, ini ada tema yang menarik untuk kita bahas. Silakan. Masalah ulangan bang, ulangan 2122. Iya. Orang yang dikutuk Elohim lalu disalib, lalu bangkit dari kubur, lalu disembah. Yang mana ini orang ini? Contoh kan itu ulangan kan yang perjanjian lama itu. Iya betul. Kata perjanjian lama, kalau ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum, digantung, disalib, kan tidak ada masalah. Masalah muncul ketika orang yang dikutuk Elohim ini keluar dari kubur. Iya. Masalahnya muncul di situ. Kalau orang itu berdosa ya gitu, yang pasti. Iya bang. Seperti itu. Nah, di ulangan itu, gitu. Iya. Itu makanya ini kalau misalnya ada orang yang disalib di ulangan orang berdosa, lalu keluar dari kubur pada hari ke-7, lalu orang-orang asing jauh dari tempat perkara datang menuhankan orang tersebut dan menganggap orang yang keluar dari kubur ini adalah Elohim itu sendiri. Menurut abang orang itu waras atau gila bang? Kalau di perjanjian baru itu yang abang maksud itu Yesus, otomatis orang yang menyembah itu masih waras. Tapi kalau yang di ulangan itu orang itu nggak waras gitu. Kalau yang di ulangan, bedanya apa bang? Kan sama-sama manusia yang dikutuk. Kalau Yesus itu kan nggak dikutuk, gitu. Dikutuk bang, Galatia 3 nomor 13. Ya itu tinggal tergantung persepsi orang ya. Kalau aku sih no komen itu, gitu. Kalau dia tidak dikutuk berarti bukan dia yang disalib.
Karena yang disalib otomatis karena dia kan dikutuk. penebus dosa untuk orang Kristen. Nah, gitu. samalah alasannya orang yang tadi menyembah orang yang di Ulangan itu. Alasan mereka, dia kan menebus dosa kami gitu loh. Sama. Ya udah deh, aku nyerah. Malas kalau yang gini. Ya udah. Oke, makasih, makasih. Makasih, thank you. Oke, sama-sama Bang. Makasih, salam kenal. Salam kenal. Meledak. Oke, silakan teman-teman yang lain. Mari kita diskusi dengan pelan kayak tadi, langsung nyerah bagus. Abang ini bagus, saya doakan semoga dapat hidayah Bang. Artinya dia sudah menangkap ending dari materi ini. Wah, Bang Suma, kau semakin masuk ke dalam, masuk ke dalam mimbar kami. Aduh Bang Suma, kenapa sampai kau bisa tahu ini semuanya Bang? Apa yang ada di belakangmu Bang? Kok bisa semuanya kau dapat ini Bang? Aduh abangku, please selamatkanlah kami Abang. Kata orang yang menyalib Yesus itu, apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan wahai Petrus? Petrus kemudian berkata, berilah dirimu kemudian untuk dibaptis dan bertobat dan meninggalkan angkatan jahat ini. Artinya kalau saya sebagai orang yang sehat akal nih ya, begitu tahu bahwa ternyata ini dilantik, ini dibuat, yang tadinya tidak Tuhan dibuat menjadi Tuhan untuk siapa? Untuk orang jahat. Saya langsung keluar. Maafkan aku, selamat tinggal, sayonara. Aku harus pergi ke rumah ibadah lain. Aku tak mau menyembah Tuhan yang dilantik. Aku masih ingin selamat tinggal, sayonara. Tuhan yang dilantik Tuhan, taklah mungkin ada benarnya. Tuhan lantikan hanyalah ilusi. Oh mama, kemana hendak pergi akal sehat ini? Ketika sudah tahu sembahanku, Tuhan yang dilantik sama Tuhan senior, berilah kiranya petunjuk halilintar. Halo, semangat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Bang Zoma dari Dubai Utara, menyapa Anda yang ada di belahan bumi utara. Apa kabar hari ini? Halo. Halo, selamat asar. Halo. Ada onde-onde kah? Halo. Ini jangan gini. Turunkan. Abang nggak boleh kayak gini loh bang. Jangan melakukan sesuatu yang memancing orang untuk menghina kita. Nggak boleh bang. Ganti DP-nya bang. Ganti nama, ganti DP. Jangan gitu, nggak bagus. Islam tidak menanamkan kebencian abangku. Kumohon dengan sangat ganti DP, ganti nama. Kasih aja nama-nama yang baik. Jangan kayak gitu, nggak bagus. Semangat sore. Semangat sore. Halo. Halo, terong-terongan, cabe-cabean, halo. Boboiboy. Alamak. Halo saudara Johan Ambilai. Halo. Di bawah aja bang. Katolik Islam bang. Ya. Islam bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nikmat yang paling terindah hidup dalam keadaan memeluk dinul Islam. Alhamdulillah bang.
Turunkan aja bang. Siap. Oh mama, di manakah kau berada? Silakan teman-teman ajukan permintaan. Ah ini. Sampean dicari sama Pak RT. Ngumpet di sini. Udah dibilang kau harus hadir kemarin. Kenapa nggak hadir? Benar-benar lah sampean ini. Bang. Iya. Bang Suma. Kamu ada kenapa ya? Gara-gara sampean. Kok masuk ke sini? Mirip artis siapa namanya ya? Darto Helen. Genset nggak kenal Darto Helen sih. Halo teman-teman, silakan naik. Artis Korea, ya artis Korea kena petir, itulah tadi. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Bercanda. Kok Basuki? Ya juga ya. Halo, semangatkan sore saudara. Mas Olan generasi. lucu. Lumayan menghibur teman-teman. Allahu Akbar. Ayo teman-teman, jangan typing di bawah aja, naik sini. Naik sini, kita bahas tema ini. Halo, semangat siang. Tap layarnya teman-teman ya, posting ulang. Ya, love orange-nya juga ya. Silakan. Halo, semangatkan sore menjelang maghrib. Sore bang. Ya, Katolik Protestan abang. Cuma mau tanya sebentar bang. Katolik Protestan abangku. Tanya sebentar. Katolik atau Protestan abang? Inta Gojali. Cuma tanya. Oke, silakan bang, silakan. Turunkan aja bang. Tanya sebentar ya bang. Oke, silakan. Saudara hiperaktif silakan. Iya. Bang Juma. Siap 86. Iya. Gurunya siapa bang? Kok cerdas sekali bang? Masya Allah, Al-Quran bang, Quran. Nih, belajar sikit-sikit Al-Quran. Kamu kayak mana? Kenapa dibuat-buat gitu? Udah keluar. Hah? Apa yang dipejet? Assalamualaikum. Jangkrik. Kepejet katanya, kepejet dia. Baik teman-teman, mungkin kita istirahat dulu ya. Di sini udah di sini ada 13, sudah 17.56. Harus istirahat gitu. Wah, motor itu. Kata sih, Cok. Gue kono anjing. Oh. Ini anak-anak ini nakal kerjamu tuh. Nah. Ya, kita cukupkan sampai sini teman-teman sekalian. Nanti besok lagi, sebentar malam lagi kita lanjut. Namun sebelumnya kita naikkan dulu saudara Riko ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Riko, silakan Bang Riko. Iya Bang Zuma, mohon maaf lagi. Siap. Teman-teman sekalian di bawah ini mohon disupport jualan kami ya. Ada pempek Ya. sutra, abon, peletek, kerupuk, pastel semua dari Tenggiri, dari Belitung. Yang mau pesan langsung ke DM atau WhatsApp saya ada di bio. Yang ingin misalkan membelikan buat Bang Zuma juga boleh. Jadi kami ada pekerjaan atau para debater lainnya silakan langsung DM saya mau pesan buat Bang Zuma, buat Andi Celebes, buat Ustaz Sugi dan sebagainya boleh ya. Silakan Bang Zuma, tambahin dikit Bang Zuma tolong. Oke baik, sahabat Riko dan teman-teman yang ada di bawah di YouTube, silakan pesan jualan saudara kita Mu'allaf ini. Beliau berjuang ekonomi keluarga. Ya teman-teman sekalian, silakan memesan langsung ke bio beliau, ada nomor kontak di sana, tinggal dihubungi. Mau pesan apa silakan, kita belanja sedikit ke beliau. Kalau 1000 orang yang belanja pesan sama Bang Riko bisa buka toko besar gitu loh. Silakan pesan di sana, kan tiap hari kita belanja di Alfamart, Alfamidi. Sekali-sekali belanja di teman kita ini, nggak ada ruginya kok. Belanja 100.000 dan 1.000 untuk ekonomi beliau. Paling juga untungnya berapa, tapi paling tidak kita sudah memberikan berkah rezeki kita untuk beliau. Silakan di bio beliau ada nomor HP, tinggal dikontak jajanan apa aja yang kemudian beliau jual. Saya sendiri alhamdulillah sudah berapa kali dikirimin sama beliau ya jualan, dan memang nyaman, nikmat, dan itu sudah rata-rata apalagi Islam Api itu sudah merasakan semua buatan beliau. Jadi silakan teman-teman dipesan sama beliau untuk membantu perekonomian saudara kita yang Mu'allaf ini. Terima kasih. Terima kasih Bang semuanya. Zuma, terima kasih semua. Terima kasih Bang Riko. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menghargai teman-teman ya, seorang Mu'allaf yang mau berjuang untuk ekonomi keluarga. Daripada biasanya saya sebagai pembina Mu'allaf banyak hal-hal yang tanda kutip yang saya temukan di lapangan. Tapi Bang Riko ini ya alhamdulillah beliau benar-benar ingin berjuang, tak henti-hentinya berjuang dari zaman Zoom sampai di TikTok, berkeliling menjajakan kemudian jualannya. Pesanlah kepada beliau, nggak ada salahnya kita makan pakai keripik buatan beliau, santai dengan keluarga makan cemilan-cemilan dari beliau. Kita dapat pahala, kita dapat cemilan yang enak kan gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita tutup ya. Namun sebelumnya saya mau tanya, ini tema menurut saudara menarik gak untuk kita bahas? Karena setahu saya belum ada tema yang selama ini hanya hitungan 10 detik lawan sudah nyerah, karena dia sudah tahu endingnya gitu. Kita masih lanjut tema ini sebentar malam ya. Tapi ini harus ditelaah. Berat tapi menarik. Berat tapi menarik katanya. Menarik sekali. Ya memang sih menarik sekali kalau menurut saya, karena ya harus yang mengkaji ini adalah orang yang punya loncatan berpikir yang emang bagus, teman-teman sekalian. Loncatan berpikir dan penguasaan materi yang mumpuni. Karena kalau tidak dia lebih banyak ngeyel nantinya. Tapi kalau orang yang paham materi, udah tahu, oh ini maksudnya Bang Zuma, ini pasti endingnya ke sini. Makanya orang yang sedikit memahami, yang selama ini sudah mencari Tuhan yang benar mana, ini di agama saya kayak mana, pasti mereka sudah berpikir, wah ini tujuannya Bang Zuma ini pasti kayak gini. Karena kenapa? Fakta di lapangan, orang-orang Yahudi sampai hari ini tidak menyembah apa yang dikutuk oleh Tuhan mereka. Yang dikutuk oleh Tuhan mereka tidak pernah mereka sembah. Itu fakta hari ini. Orang Yahudi masih menyembah kepada Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Itu yang mereka sembah, tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur, apalagi mati dengan cara mengenaskan, itu mereka nggak sembah. Nah untuk itu ya memang agak berat kita temukan lawan diskusi dengan tema ini, agak berat. Tapi nggak apa-apa, ada saudara Yohanes 17 yang sekarang lagi mencari terus, aduh di mana jawabannya ini, mau menghadapi Bang Zuma, di mana ini cari datanya. Ya silakan saudara Yohanes 17 belajar
Semoga Anda mendapatkan hidayah, minimal mendapat jawaban dari tema ini. Sebentar malam mungkin Abang bisa naik ke sini untuk membahas sama-sama dengan kita. Ini Saudara Maria, mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan, silakan. Silakan, Saudara Miftah berulang minta permintaan, silakan. Host, moderator jangan diturunkan dulu. Mungkin ada hal penting. Bio itu di akunnya dia, ditinggal di akunnya diklik. Halo saudara, salam kenal bang. Assalamualaikum. Dari mana? Waalaikumsalam. Ya. Dari Jawa Barat. Iya, gimana bang? Ini mau nanya sama Bang Juma. Kan di kampung saya itu ada wanita kerja di kota. Lalu pulangnya bawa laki, cuman dia Kristen. Saya tanya, kan saya RT-nya, saya tanya kamu agamanya apa, Kristen? Oh di sini semuanya Islam, tapi kita kan harus saling menghormati, gitu kan. Ya kita menghormati. Lalu dia ngajak berbincang-bincang, kata dia semua agama itu sama. Saya bingung jawabnya, soalnya saya nggak tahu agama-agama yang lain gitu bang. Gimana bang menurut abang? Mereka Tuhannya Yesus, Tuhan kita Allah. Masa Tuhannya sama, masa agamanya sama bang? Iya kan, dia bilang agama itu sama kan. Ya sudah, aja ini Pak RT, kalau ada kayak gitu ajak ke masjid. Udah, kan dia itu karena dia sayang sama wanita itu, dia bilangnya mau syahadat gitu kan. Lalu oh ya sudah, sama kiai disahadatin, dikasih pemahaman Islam gitu kan, belajar sholat, belajar Fatihah, belajar surat-surat buat dia sholat gitu kan, belajar wudu. Tapi setelah 1 bulan lebih dia pulang lagi gitu ke kota lagi, kerja lagi. Masuk lagi di agamanya? Nggak tahu, tapi ciri-cirinya tahu. Kasih. Iya, karena tadi itu mungkin karena dia mengatakan agama sama, jadi hari Jumat ke masjid, hari Minggu ke gereja. Itu. Begini bang, kita yang di kampung ikut dosa enggak gitu kan? Dia kan sudah dimualafkan. Ya. Cuman hati-hati aja, karena mana tahu itu adalah misionaris gitu loh bang. Enggak, bukan. Mana tahu itu misionaris. Bukan bang. Dia semak. Ya? Dia mana tahu bukan. Mana tahu bukan ya? Jadi sudah kawin dan nikah? Belum. Karena istrinya ya menekan, harus benar-benar Islam dulu, tapi dianya ragu-ragu gitu kan. Oh ya udah, nggak usah dilanjutkan kalau gitu. Kan masih banyak laki-laki Islam. Kita kasih tahu, cuman dia nggak mau sama yang lain, sama dia, cuman dianya mau Islam. Tapi sekarang itu si wanitanya kayak mirip-mirip gitu sama agama lain gitu bang. Oh, berarti maksud itu kontaminasi berarti dia yang pindah. Itulah pentingnya apologet Islam ini hadir di tengah-tengah umat, supaya umat jangan kena tipu gitu. Memang ada misi kawinisasi, itu ada program kawinisasi. Bahkan mereka tidak berat untuk murtad masuk atau mu'allab. Setelah punya anak, sudah punya misi, ada anakmu nanti aku bawa kau pindah. Oh begitu. Oh iya, itu hamilisasi. Jadi hati-hati. Kita di sini harus baru-baru kan, di sini semuanya 100% Islam. Kalau 1 kecamatan, 2 kecamatan, daerah-daerah sini itu semuanya Islam. Iya. Mungkin ada yang 1-2 itu guru-guru yang dari tempat yang lain, itu ada yang Kristen, cuman nggak ngikut gitu. Itu dia makanya. Makanya saya katakan hati-hati, misionaris itu ada program hamilisasi. Jadi dia dekati anak perempuan kita, bahkan dia cenderung
memperlihatkan sisi pengakuan Islam itu benar Pak, Islam itu benar, Islam itu benar. Dia jelek-jelekan agamanya. Akhirnya dia mualaf nih. Begitu punya anak, dia sudah ada punya program kan dari awal. Itu anak-anaknya semua digiring nanti tuh. Istri mau tidak mau daripada pisah sama anak, ikut juga. Bayangkan itu. Jadi kalau 3 anak, 4 langsung dimurtadkan. Makanya itu sebaiknya komal-komal seperti ini itu di-share sebanyak mungkin. YouTube yang membahas materi ini ditonton, dikirim kemana-mana. Arahkan warga gitu. Kalau di masjid-masjid ada kajian-kajian, titip sama Ustadz umumkan untuk masyarakat nonton komal TikTok Bang Suma 01 supaya masyarakat ini memiliki bekal perbandingan agama. Jangan mudah kemudian terkontaminasi dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Itu manfaatnya komal begini dibuka atau nonton di YouTube Zulkifli Abbas. Itu bahasan-bahasan perbandingan agama masih ada di sana gitu abangku. Nah, karena kan orang yang paham dengan agama itu ya seperti Abang Juma itu 10 berbanding 1 kan. Karena kita umat Islam lebih cenderung yang penting saya Islam, penting saya sudah ada jaminan keselamatan. Masa bodoh. Padahal seharusnya tidak begitu. Gitu Bang. Sekali-sekali kalau memang 100% Islam di sana, sekali-sekali putar di masjid. Ya, meskipun tidak terlalu besar suaranya. Siaran-siaran diskusi, pilih yang bagus-bagus. Ya, putar di situ, karena di sini juga ada begitu, ada di masjid diputar meskipun suaranya tidak terlalu besar. Musola orang putar biasanya. Mereka di warung-warung mereka putar juga acara-acara debat. Begitu Bang. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke teman-teman sekalian, kita tutup diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Insya Allah apa yang antum semua berikan berupa waktu, kesempatan, typingnya, tip-tip layar, posting ulang, like, subscribe channel, komentar di sana, dan juga gift-giftnya insya Allah akan menjadi saksi amal jariah untuk antum semua. Terima kasih kepada moderator dan juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman muslim yang naik ke atas, yang saya berkata mungkin candaan ya, jangan diambil hati, itu candaan saja, candaan yang yang memang sih tidak seharusnya, tapi mau kayak mana lagi, dorongan dari bawah juga itu kan harus teman-teman perhatikan bahwa netizen-netizen kita hadir di sini itu untuk menyimak. Jadi kalau mereka ingin nyimak tapi ya yang naik muslim jadinya kesal. Nah itu kalau kesal semua di bawah, berapa orang yang akan kesal sama kita gitu loh. Kalau ribuan kesal semua, ribuan bahaya juga. Jadi mending Bang Suma yang wakili Kang. Ya kan ya. Untuk itu mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, bahasa tubuh yang tidak baik. Agar teman-teman semua tidak menjadikan itu sebuah hal yang buruk sehingga nampak berupa kebencian atau menjauhi Bang Suma gitu ya. Maafkan, sekali lagi maafkan dan maafkan. Dan untuk kepada teman-teman non muslim, ketika ada hal yang benar yang saya sampaikan yang menyakiti hati teman-teman saya muslim, mohon kiranya saya dimaafkan. Saya sebagai seorang muslim memang begitulah. Kebetulan saya mengambil bagian misi ini, itu menyeru kepada orang-orang di luar Islam terkait dengan kebenaran Islam. Dan ya memang Kristen juga adalah agama yang syiar, memiliki juga amanat agung. Maka kita bertemu di sini untuk membahas bukan karena kebencian. Saya semata-mata menyampaikan apa yang benar, apa yang ada di dalam Bible secara lurus saya gambarkan, lalu kemudian saya narasikan sesuai dengan data yang ada. Sekali lagi kalau itu menyakiti hati saudara, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan pesan untuk teman-teman yang penghujat sama seperti yang tadi, mohon kiranya jangan diulang lagi ya, jangan diulang.
Karena kita ini saudara, Islam Kristen itu saudara. Kita hidup berdampingan, sama-sama. Kalau ada masalah kita sama-sama. Indonesia ini kita harus jaga baik-baik. Indonesia ini kita rajut. Ini bangsa kita, negara yang kita cintai. Islam Kristen hanyalah tentang keyakinan saja. Tetapi persaudaraan sebangsa dan setanah air itu harus kita lebih kedepankan. Toleransi itu harus kita kedepankan. Lalu nanti Anda bertanya, terus kenapa Anda bahas agama? Nggak bisa tidak. Agama itu ranah yang berbeda. Agama ini adalah pemersatu kita. Dalam arti kata, Anda punya agama kasih. Slogannya gitu kan. Nah, kami sendiri punya konsep adalah bagaimana agama kami ini menjadi rahmatan lil alamin. Jumpa di situ. Kristen menganut kasih, kami rahmatan lil alamin. Jadi ketika ada bahasan agama, percayakan kepada kami yang sebagai perwakilan untuk membahas itu. Ya kan ya? Jadi tidak akan ada sedikit pun gesekan terjadi kalau kita memahami agama kita masing-masing berlandaskan keyakinan yang berpola kepada kitab kita, Al-Quran dan Bible. Seperti itu. Jadi orang Kristen melalui debat seperti ini mengenal Islam, orang Islam melalui debat ini mengenal Kristen, sehingga warna kita berbeda dan makin nampak berbeda dari segi keyakinan. Tapi kita bersatu di dalam mengisi kemerdekaan. Ya, kita harus mencintai negara kita ini, kita harus menyayangi negara kita ini. Mencintai negara artinya mencintai siapapun yang ada di dalam instrumen negara ini, siapapun itu. Tidak melihat agama, tidak melihat suku, tidak melihat kemudian bahasa. Orang Papua, orang Toraja, orang Manado, orang Batak, ya kita ini saudara, kita sebangsa setanah air. Hanya yang membedakan kita keyakinan kita aja. Dan yang kita bahas di sini adalah keyakinan doang. Sebisa mungkin semakin ke depan kita semakin bijak dalam beragama, kita semakin arif di dalam beragama, sehingga tak ada lagi ungkapan-ungkapan seperti tadi. Coba tengoklah Bang Zumaini, pernah nggak Anda menemukan saya menyatakan atau menyerang suatu keadaan tanpa dari pihak sebelah yang memulai? Kan tidak. Karena saya tujuannya ada di sini mewakili umat Islam untuk menyampaikan kebenaran dan mengkanter ya subhat-subhat yang diajukan, yang ditujukan, yang difitnahkan, yang dihinakan kepada Islam. Bukan untuk membenci, enggak, sama sekali enggak. Sedikit pun, demi Allah, demi Tuhan, saya enggak ada membenci saudara-saudara saya Kristiani, enggak ada. Enggak ada sama sekali. Cuman dalam hal akidah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi karena agamamu punya amanat agung, agamaku juga punya misi kemudian penyelamatan, rahmatan lil alamin, kita bertemu. Kenapa? Karena ada di antara kita ini yang selalu melakukan sebarkan agama dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, itulah yang kita hindarkan. Itulah yang kita hindarkan. Oleh karena itu, sekali lagi, adik-adik sekalian, anak-anakku yang Kristen, adik-adik saya yang saya sayangi di Kristen, ketika Anda melihat saya dan Anda kemudian ingin diskusi dengan saya, naiklah ke sini, kita diskusi dengan baik-baik. Kalau saya tegas, itu bukan saya menghujat. Kalau saya keras, itu bukan saya menghina. Ingat itu. Saya semata-mata hanya untuk memacu kemampuan psikomotorik ya dari orang-orang yang mendengarkan ungkapan demi ungkapan dengan bahasa sesederhana mungkin untuk mudah dipahami, untuk mudah diterima. Bukan saya menghina, bukan saya menghujat, enggak, sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Buktinya ya saudara saya orang-orang non muslim yang tadinya musuh saya, bahkan ingin mencelakai saya dengan meng-LP-kan saya rangkul. Ketemu cipika-cipiki, rangkulan kami, pelukan kami, ngopi kami bareng, tertawa-tertawa, membahas hal yang positif untuk negara kita. Ya itulah bukti bahwa ya, kita ini sebenarnya adalah pahlawan toleransi. Kenapa saya katakan apologet Islam ini adalah pahlawan toleransi? Cobalah ya teman-teman, coba kita pikirkan sama-sama. Kristen itu adalah sesuatu yang asing bagi Islam. Islam
adalah sesuatu yang asing bagi Kristen. Hidup berdampingan. Ada masa nanti di mana muncul riak. Karena selama ini yang kita tahu, letupan-letupan kebencian ada di mana-mana terhadap Islam. Begitu juga mungkin terhadap Kristen. Sehingga ketika tidak ada cahaya di antara dua agama ini, dalam arti kata tidak ada wakil dari dua agama ini yang mencoba untuk menyelaraskan menjadi jembatan untuk saling memahami, itu sangat mudah nantinya terbakar seperti kapas. Mudah sekali terbakar api. Tetapi kalau sudah ada para apologet Islam, ada apologet Kristen, lalu kemudian mereka rangkulan, mereka membahas agama dengan elegan, dengan baik, saling mengalah, saling mendudukkan yang benar-benar, yang salah-salah, bercanda mereka mengkaji itu semua, ya itu adalah hal yang menarik. Maka apa yang terjadi ketika kita bertetangga, saudara kita Kristiani butuh tenaga kita pada saat mereka ada acara, ada keperluan keluarga, minta tolong, bantuan, peluk, rangkul mereka. Itu yang kita lakukan, itu yang saya lakukan. Saya belum jadi apologet aja saya lakukan itu. Ingat gak ada dulu seorang Chinese yang saya ceritakan setelah dia menjelang ajal, dia minta saya sembunyi-sembunyi melalui pembantunya untuk datang ke rumah, namun saya tidak ditemui di rumah, saya ditemui di kampus, ngajak saya ke rumah orang tua itu dan minta orang tua itu disyahadatkan oleh Bang Suma. Ingat gak pada masa itu? Saya masih kuliah waktu itu semester 5 apa semester 6. Artinya memang dari dulu kita selalu rangkulan sama teman-teman kita non-muslim. Pernah itu saya ceritakan. Jadi tidak ada kebencian. Kita hanya ingin saling mengenal. Saudaraku Kristen, tolonglah yang kalian gunakan istilah-istilah Islam itu begini. Kan paling tidak orang Kristen juga sudah menyadari kan, oh iya juga ya yang disampaikan Bang Suma itu benar loh. Ya, sehingga ketika ada riak, orang sudah memaklumi, orang sudah memahami. Akhirnya setelah ada riak seperti itu, apa yang terjadi? Islam Kristen memadamkan api gejolak tersebut sehingga adem, damai. Karena kenapa? Kita sudah saling kenal. Kristen itu begini, Islam itu begini. Sudah saling kenal kita. Maka yang ada saling sayang, menyayangi. Hari Jumat silakan ke masjid, hari Minggu silakan ke gereja. Kita semua sudah tahu pola agama kita masing-masing. Bukan ngotot-ngototan ingin ribut seperti yang dialami zaman-zaman saya masih muda dulu. Sikit-sikit ribut, sikit-sikit ribut. Itu yang terjadi. Karena kebetulan saya hidup berasal dari sebuah kampung yang ya di sana majemuk. Ada agama Kristen, Katolik, kami hidup berdampingan. Nah, kekakuan muncul kekakuan. Karena kenapa? Kita tidak saling mengenal satu sama yang lain. Tapi setelah umat Islam ini tahu, oh ternyata begitu ya. Apa yang muncul? Rasa iba, rasa kasihan. Ternyata saudara kita baik, tetangga kita ini baik. Tapi sayangnya nanti ketika mereka mati, ya tidak mendapatkan keselamatan menurut apa yang dianut oleh umat Islam. Yang ada apa? Iba, kasihan sama mereka. Sehingga di sisi agama kita tidak bisa bantu, tapi di sisi sosial muamalat kita bisa bantu. Kita bisa saling kerjasama. Begitu juga orang Kristen. Begitu mereka mendalami Bible mereka setelah ada edukasi dari perbandingan dua agama ini, dan semakin menumbuh kembangkan iman mereka, mereka bertumbuh di dalam roh yang mereka anggap sebagai ruh kebenaran dalam agama Kristen. Mereka menatap Islam tidak benci lagi, tapi melihat Islam itu sebagai orang yang butuh pertolongan, melihat Islam sebagai orang yang butuh dikasihani supaya selamat masuk surganya mereka. Jadi yang terjadi adalah saling menyasihi, saling mengayomi, bla 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 bla, sambil memberikan ruang kepada para apologet Islam dan Kristen untuk berdiskusi. Gak ada riak, karena sudah ada yang mewakili. Contoh, ketika ada yang menyindir, ketika saya mahasiswa dulu terjadi perang Poso misalnya, Ambon pecah dan seterusnya. Pada saat itu yang ada kebencian kan, kebencian demi kebencian. Maaf nih, kita orang Makassar setelah terjadi Ambon itu pasti sakit melihat kondisi teman-teman kita Muslim di sana.
Begitu juga orang-orang saudara kita di luar Ambon melihat saudara-saudara ini juga sakit hati juga melihat itu. Nah, sebagai orang beragama, orang yang bertuhan, orang yang menganut ajaran kasih sayang dan juga kasih rahmatan lil alamin, kasih sayang terhadap alam semesta, apakah kita ingin menumbuh kembangkan perpecahan seperti itu? Atau sebaliknya, kita ingin merajut persaudaraan bertetangga kita, saling membagi-bagikan kemudian apa yang bisa kita bagikan, saling menolong kita dalam keberagamaan yang berbeda, keberagaman yang ada. Kita ingin seperti itu, bukan? Iya kan? Beda akidah tapi kita saling menyayangi, beda agama tapi kita saling menjaga. Saudara kita yang Kristen sakit kita jenguk, kita berikan apa yang bisa kita berikan. Mereka juga begitu ke kita. Ketika kita sakit, mereka datang mengunjungi kita, datang memberikan apa yang mereka lihat bahwa Islam boleh diberikan seperti ini. Apa yang terjadi? Kasih sayang. Biarkan para apologet duduk pada perkara sebagaimana profesi mereka. Seperti itu adanya, saudaraku. Jadi berhentilah naik ke komal-komal, mencaci maki, menghujat, menghina, mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Seperti yang tadi, Muhammadmu, na'udzubillah, Nabi Muhammadmu titik-titik. Apakah itu tidak nyakitin hati? Nyakit hati. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang keyakinan, saya nih sebagai seorang apologet Islam, 24 jam saya membela Yesus loh. Saya membela Yesus. Saya tidak pernah menghina, kecuali saya berbicara data. Kristus telah menebus kita, bla bla bla. Maka saya mengatakan dengan tegas, yang mati terkutuk bukan Yesus. Salah enggak itu? Salah menurut akidah. Tapi jangan lihat dari situnya. Ada apa dengan Bang Suma? Kenapa dia begitu gigih, kekeh mempertahankan Yesus tidak disalib? Apakah karena dia benci Yesus? Apakah dia karena menghujat Yesus? Kenapa dia mempertahankan Yesus tidak disalib? Kenapa dia mati-matian mengatakan Yesus tidak disalib? Apa dasarnya? Apakah karena benci? Telah itu dengan akal sehat. Berbeda dengan anda bukan saudaraku. Kalian memaksakan Nabi Muhammad mati diracun. Kalian mau Nabi Muhammad mati diracun karena kasih atau karena sayang atau karena benci? Nah, lihatlah itu polanya. Saya tidak ingin Yesus disalib itu karena benci atau karena sayang? Di situ jawabannya. Di situ cerminannya rahmatan lil alamin itu. Bang Suma memperjuangkan Yesus tidak disalib. Anda marah. Tapi Anda lupa. Kenapa Bang Suma mati-matian memperjuangkan Yesus tidak disalib? Karena Bang Suma sayang sama Yesus. Tidak layak bagi seorang yang mulia, bagi seorang yang suci, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditombak, digantung, dibunuh. Lantas anda akan mengatakan, loh itu kan demi untuk menyelamatkan manusia. Saudaraku, Tuhan sudah menggariskan kalau kita ingin selamat, cukup percaya Yesus sebagai Rasul yang datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Selesai perkara. Tanpa kita harus percaya dia ditampar, dia diserang. Nggak perlu yang kayak gitu, itu nggak perlu. Karena yang menampar dan menyalib dan menyakiti itu adalah pembenci-pembencinya. Kenapa kita harus mengiyakan apa yang dilakukan oleh pembencinya? Bukankah ada jalan lain di mana Elohim yang mengutusnya mampu menyelamatkannya? Nah, inilah yang sering kita perbincangkan. Jadi ketika saya berjuang mati-matian siang dan malam dia tidak disalib, itu karena aku sayang kepada Yesus. Sayang. Coba YouTube saya itu ketika Anda buka Zulkifli M. Abbas, I love Jesus because he Muslim. Saya cinta Yesus sebab beliau adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Itu bahasa Indonesianya. Aku cinta Yesus sebab Yesus adalah suri teladan contoh yang baik kepada orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan penciptanya. Itu bukti.
Itu bukti. Kenapa harus Yesus di situ? Karena sayang. Kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa harus Yesus? Karena sayang. Berani nggak kalian bikin channel YouTube? I love Muhammad because you Kristiani. Berani nggak? Enggak. Kenapa? Karena kalian benci. Kami nggak benci. YouTube saya begitu Anda buka, belum ada di antara kalian orang Kristiani ini bikin YouTube seperti YouTube saya tuh. Pembuka YouTube saya ribuan film, ribuan video. Setiap Anda belum masuk videonya, Anda dipertemukan dulu tulisan I love Yesus. Karena sayang, karena cinta, bukan karena benci. Ada nggak orang bisa mengatakan cinta terhadap orang yang dibenci? Enggak. Yang ada benci boleh terhadap orang yang dicinta. Aku benci kamu, benar-benar cinta maksudnya. Tapi kalau aku cinta kamu, apa? Apa kalau cinta? Cinta sayang kepada kamu. Itu buktinya. Nah sekarang berani nggak Anda mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad? Enggak kan? Enggak kan? Enggak. Tapi kenapa kami tidak membalas itu dengan tidak cinta kepada Yesus? Kalian tidak cinta kepada Nabi kami membalasnya dengan cinta kepada Tuhan kalian. Ayo, di mana ajaran kasih itu sebenarnya berpijak? Di saat kalian membenci Nabi Muhammad, kami tampil bukan membalas benci kepada Yesus. Subhanallah. Bukan, kami mempertahankan serangan-serangan kebencian kalian terhadap Nabi Muhammad sambil kami merangkul Yesus yang kami kasihi. Harusnya kalau Islam itu bukan rahmatan lil alamin, pada saat kalian menghujat Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, yang ada kami melepaskan kasih sayang kami terhadap Yesus. Tapi tidak, semakin Anda menghina Nabi kami, semakin kami menunjukkan cinta kasih sayang kami kepada Yesus. Ayo, berani enggak Anda melakukan itu terhadap Nabi kami? Enggak mungkin, itu sebuah kemustahilan. Maka cinta kasih sayang yang sejati, yang mutlak absolut, itu nyata hanya di Islam. Hanya di Islam. Saya cinta Yesus, saya perjuangkan siang dan malam. Sekarang kalian memperjuangkan apa? Orang-orang yang membenci nih, maaf nih, tidak semua saudara kita Kristen. Penghujat-penghujat, penista-penista ketika membahas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diracun, Nabi Muhammad diracun, Nabi Muhammad diracun. Kenapa bisa begitu? Karena benci. Karena benci sekali kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak memiliki kesalahan apapun. Bahkan ajarannya dipakai oleh mereka pembencinya. Menyebut kitabnya dengan sebutan Alkitab, menyebut utusan Tuhannya dengan sebutan Rasul, menyebut semua dari istilah-istilah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, orang yang dibencinya. Gak sadar itu. Gak sadar. Sementara yang mengajarkan pola adalah Paulus. Kenapa istilah-istilah Paulus nggak dipakai? Kenapa istilah Nabi Muhammad yang kalian benci kalian pakai? Dan Nabiku tidak pernah keberatan untuk itu. Karena kenapa? Beliau datang untuk rahmatan lil alamin. Kalian mengajarkan Nabi Muhammad itu diracun karena benci. Kalian ingin Nabi Muhammad jatuh, terpuruk seterpuruk-puruknya dalam pandangan kalian untuk menjatuhkan keimanan umat Islam. Karena benci. Di mana kasih itu tergeletak? Kalau bukan di Islam coba. Sedangkan saya dihujat, dimaki dan seterusnya. Tapi kan saya mengatakan I love Yesus. Aku cinta Yesus. I love you full. Coba. Kurang apa lagi? Padahal tiap malam 24 jam kita membahas tentang Islam Kristen. Kalau Bang Soma itu berlandaskan kepada kebencian, maka sudah cukup waktu puluhan tahun ini membentuk karakter Suma untuk menjadi pembenci Yesus. Tapi apakah demikian? Apakah demikian? Tidak, sahabatku, saudara-saudaraku non muslim. Semakin hari semakin aku cinta kepada Yesus. Itu, maka sekali lagi saya katakan, ayo adik-adikku, anak-anakku dari Kristen, ketika saudara-saudaraku, anak-anakku naik ke sini ke komal saya ini, mari kita diskusi baik-baik. Mari menjadi contoh yang baik untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk generasi kita berikutnya. Diskusi kita dengan baik. Jangan memancing terjadinya emosi, caci maki. Jangan. Kecuali Anda membutuhkan saya melawak, boleh. Tapi hanya sebatas lawakan. Seperti semalam ketika membahas tentang
surga Islam, surga Kristen, ilmu edukatif tapi lucu, nggak akan jatuh kepada penghinaan, penistaan kecuali berlandaskan dalil. Apalagi bahasan tentang salib, kita membahas tentang salib, semuanya akan saya giring kepada edukasi yang bermanfaat bagi dua agama ini. Jadi tak ada unsur kebenciannya sama sekali, nggak ada unsur kebencian. Semuanya karena ingin ya umat Islam dan orang Kristen di Indonesia ini duduk berdampingan, saling memahami agama, batasan-batasan agama, saling memahami batasan-batasan konsep ketuhanan dan keyakinan, sambil merajut kebersamaan, persaudaraan dan seterusnya. Jangan kemudian kita ini sedikit-sedikit mau ribut. Ingat saudaraku, Islam Kristen itu sama-sama dari sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka. Kita bersatu berjuang memperjuangkan negara yang kita cintai ini. Ya, meskipun mayoritas dari Islam, tapi kan memang jumlah Kristen sedikit, maka lebih sedikit yang berjuang kemerdekaan daripada Islam. Janganlah setelah kita merdeka, ya kita lupa diri bahwa negara yang kita cintai ini berasal dari perjuangan kita. Baik itu Islam, baik itu Kristen, ini perjuangan kita sampai negara kita ini bisa merdeka. Maka jangan mau kita diobrak-abrik oleh provokator, kepentingan kelompok, kepentingan organisasi, kepentingan pribadi, kepentingan politik dan seterusnya sampai kita dijadikan sebagai alat. Jangan mau. Karena ada politik, ada keinginan, ada mimpi-mimpi untuk menghilangkan isu yang lama, memunculkan isu baru, kemudian agama ini dijadikan sebagai alat yang memang sensitif. Jangan mau. Jadi saya minta kepada tokoh-tokoh agama dari Islam dan Kristen, ya mari kita merajut persaudaraan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di desa-desa, yang ada di pelosok-pelosok, bikinlah acara-acara yang sifatnya untuk masyarakat, sifatnya sosial, yang melibatkan dua umat ini, Islam dan Kristen. Adakan lomba antara RT dan RW, tapi jangan buat ini Islam, ini Kristen, jangan campur aduk, bikin acara, bikin kegiatan yang meriah. Seperti itu. Kita rajut kebersamaan untuk saling merangkul, menjaga kemudian kestabilan negara yang kita cintai ini. Kita bantu pemerintah, kita bantu aparat kita untuk fokus kepada hal-hal yang lain. Jangan pemerintah kita, aparat kita kuras waktu mereka, tenaga mereka, pemikiran mereka untuk membahas hal-hal sepele tentang syarat, tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita yang rugi. Ada yang korban dari Islam, masa kalian tidak sedih? Ada yang korban dari Kristen, masa kalian yang Islam tidak sedih? Penyesalan akan muncul belakangan. Padahal alangkah indahnya kalau kita merajut persaudaraan sebangsa dan setanah air, meskipun kita beda keyakinan. Biarkan kami para apologet Islam ini yang bedah perbandingan agama. Jangan di dunia nyata kalian malah melahirkan kondisi yang tidak baik. Justru dengan adanya apologet Islam ini, kita bermohon, kita berharap untuk kita saling mengenal satu sama yang lain, saling mengisi satu sama yang lain. Sekira begitu, berpanjang lebar saya semata-mata karena panggilan jiwa untuk memberikan informasi dan ajakan-ajakan untuk membangkitkan semangat kebangsaan kita, supaya kita mencintai bangsa negara Indonesia ini. Kita tidak cederai hanya gara-gara masalah-masalah sepele seperti ketersinggungan akidah atau agama atau sara. Itu anggaplah sesuatu yang tidak pantas hadir di tengah-tengah indahnya berbangsa dan bertanah air. Sekira begitu, sekali lagi terima kasih, mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada bahasa tubuh yang kurang baik. Dan insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi, ya. Tetaplah sehat sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, tetap istiqomah, jaga ibadah, konsisten di dalam menjalankan perintah Allah, perintah Tuhan. Semoga kita kelak berjumpa di jannah, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, cucu-cucu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I love you Bang Suma, I love you too. Sahabat-sahabat semua. Mari teman-teman sekalian, jangan lupa salat maghrib ya. Kita saling mendoakan, kita sehat panjang umur ya, saling mendoakan antara sesama umat Islam, kita saling mendoakan, saling menguatkan satu sama yang lain. Semoga agama Islam ini bisa menjadi agama yang mayoritas mengayomi, mencintai seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dunia pada umumnya. Seperti itu. Sip, bentar malam kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aku sebenarnya ingin berbisik, pingin kali berbisik, tapi